Ya teman-teman semua, kita mulainya 5 menit lagi kali ya, biar sambil nunggu yang lain karena masih, maksudnya belum semua datang. Jadi kita undur 5 menit ya. Terima kasih semua sudah pada datang. Mungkin sebelum kita mulai, ini kali ya perkenalan terlebih dahulu ya. Maksudnya kalau yang udah pada datang bisa di chat apa, nah bisnisnya apa, kemudian dari mana ya, terus jualan jualan apa gitu ya. Jadi kita bisa kenal-kenalan nih. Ini udah ada apa 30 peserta. Ayo dong coba di chat ya teman-teman semua. Jadi kita bisa saling apa namanya kenalan. Ini belum ada yang ini nih, berani chat nih. Ini kalau saya bisa baca satu-satu ya. Ini ada ini kalau ada Rosita Maxita Store. Wah, pandan dari Jatim, ini Jawa Timur berarti ya. Lalu juga yang lainnya kalau bisa ini ya teman-teman pakai nama terus strip nama bisnisnya jadi kita bisa kenalan nih ya. Jadi oke nih udah pada chat nih ya. Oke, halo Mbak Rosita, Mas Sita ya dari bener ya dari Jawa Timur ya. Jawa Timur dari mana Mbak? Oh, ini kenal nih kayaknya Mbak. Mbak Rosita dengan Mas Drata kenal nih kayaknya nih. Iya nih, Mbak Rosita rajin nih datang ke acara Kompas nih. Oh Aku iya, ingat, rajin nanya juga. waduh. Udah sering DM-DM-an sama aku nih kayaknya nih. Wah mantap ya, berarti dia udah ini nih, udah bener-bener apa namanya melek data nih namanya istilahnya ya. Ini juga ada ada Mbak Irma Yustika dari ULS Coklat dari Tangerang. Wah, selamat malam ya Mbak Irma. Ini jadi produknya coklatnya. Kemudian juga ini dari Mas Muhammad Kon dari apa? Ini Pasaman Barat tuh bisnisnya berarti ya? Dari Sumatera Barat. Tetap nih. Jualan apa Mas Mas Muhammad? Jualan apa nih? Ini juga ada Mbak Nenden dengan bisnis Nancy Snack dari Cianjur. Waduh, mantap. Silakan yang lainnya. Ini kalau kalau bisa juga di apa di namanya juga di rename ya, rename nama kemudian strip nama bisnisnya. Jadi kita bisa atau nggak boleh juga nah apa kemudian misalnya nama strip nama sosial media kemudian misalnya kayak add apa gitu ya misalnya contohnya mungkin misalnya Mbak Rosita add Emaksita gitu apa nih Mbak Rosita apa nih Instagramnya tapi di sini ini dong tunjuk tangan siapa yang udah pernah apa yang udah jualan di Tokopedia atau di Shopee siapa aja di sini Ya, boleh bisa nih kasih di-share jempol mungkin URL-nya nih sekalian promosi ya, Mas Banu ya. Oke ini dia juga nih ya ini dari wah Mas Effendi www.primarasaboga.com. Wow, udah ada website nih ya dari Jakarta Utara. Halo Mas Effendi ya, terima kasih. Ini juga Mas Muhammad ternyata. Nah, bisnisnya @langkok.kuliner. Jadi jualan rendang dan snack. Wah, mantap. Tolong di follow semua ya. Soman, kemudian ini Mas Abdul Salam dari Malang. Apa nih Mas bisnisnya? Kalau bisa juga IG-nya apa? Ini kalau Mbak Valeri Asli, namanya Mbak Yen Yung nih panggilan ini. IG-nya copyhitman.official. Oh, mantap. Oh ini Mbak Rosita udah jualan di Shopee dan Tokopedia. Siap. Ini juga oke. Okay. Ini udah dibeli-beli juga Mbak Valeri. Mbak Irma ini add IG-nya Uwel Show. Oh, tadi yang coklat itu ya. Oh ini Mbak Rosa juga ada nih namanya www.emaksita.website. Jadi emang yang hadir di sini udah pada ini ya, udah pada aware semua ya dengan digital platform. Karena kita memang di acara di pojok pasar online ini kita memang pengen nih untuk mendorong teman-teman semua untuk bisa lebih hebat lagi di pasar online. Ini ada Mas Andriana, eh, ini, oh panggilannya Mas Abi dari Bandung, usaha kue kering namanya Naminage Kue, IG-nya @naminage Bandung, Naminage underscore Bandung ya.
Ini Mbak Denika, and Kitchen ya dari Jakbar, ada kue kering dan apple pie. Oke, ini udah 7.05, kita mulai aja kali ya. Nanti mungkin sambil nunggu yang lain, mungkin karena ya ini biasanya yang jual kue ini biasanya masih ibu-ibu nih ya, maksudnya masih siap apa sholat maghrib, mungkin sholat isya juga ya. Nggak apa, coba kita mulai aja. Ya selamat malam teman-teman semua, selamat datang di acara Pojok Pasar Online. Jadi kita ini seperti biasa, tiap bulannya kita ada webinar ini ya, tiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8.30 malam. Kenapa malam? Karena kita sebenarnya pengen santai-santai, jadi udah nggak mikir lagi kerjaan ya. Kita bisa tinggal sharing-sharing, kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Nah, kita memang namanya pojok pasar online. Jadi kita memang lebih membahas tentang gimana sih perkembangan pasar online. Nah, tiap webinar itu kita punya topik-topik tertentu pada kategori produk ya, khususnya buat UKM. Pertama kita udah bahas tentang keripik, kedua kita bahas tentang kopi ya, ketiga kita bahas tentang makanan praktis. Nah, sekarang kita bahas tentang kue kering. Nah, kenapa nih kita bahas kue kering? Karena ya pasti kita lihat ya bahwa di bulan Ramadan itu kita semua pasti siap-siap beli kue kering ya, gitu ya. Kemudian kita juga lihat nih sebenarnya ternyata memang pasar kue kering ini kita nanti mungkin Mas Dora juga akan present ya datanya ya. Ternyata memang pesat sekali pertumbuhannya di pasar online ya. Jadi kita ternyata memang para pelaku usaha itu sudah memanfaatkan online marketplace untuk menjual pasar kue kering ini. Nah nanti jadi kita memang di webinar ini kita akan coba bahas ya. Nanti dari Mas Data dari Kompas akan membahas gimana sih penjualan kue kering di dua marketplace terbesar ya di Indonesia, itu adalah Tokopedia dan juga Shopee. Tapi sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Banu Rinaldi, saya adalah content editor dari UKM Indonesia. Kalau belum tahu apa itu UKM Indonesia, jadi itu adalah portal informasi bagi pelaku usaha UKM ya. Di situ kita bisa tahu tentang program-program seperti seminar ya, training, dan juga ada program pendanaan. Lalu juga situ ada artikel wawasan bisnis ya, kalau mau tahu gimana sih tentang ekspor, gimana sih tentang keuangan, itu ada di situ. Kemudian kita juga ada tentang perizinan ya, kalau mau tentang PIRT, BPOM, halal, itu semua ada di situ. Ya, lalu juga kita juga ada mitra-mitra kita ya yang menyediakan layanan jasa konsultasi, juga bisa dicek di situ ya. Nah, tapi di sini hari ini kita UKM Indonesia kerjasama dengan Kompas dan juga telunjuk.com ya. Itu nanti mungkin dijelaskan oleh Mas Data. Jadi sebenarnya pertama kita ada pembicara utama kita adalah Mas jadi nama lengkapnya Mas Hanindya Narendrata, yaitu co-founder dan CEO telunjuk.com dan juga kompas.co.id. Halo Mas Data. Halo Mas Banu. Oke, nanti Mas Data akan present ya tentang gimana sih kue kering tersebut. Nanti juga kalau saya lihat kemarin itu ada kue brownies ya, terus cookies gitu ya. Dan juga ada kastengel, nastar, jadi menarik sekali nih. Kita bisa siap-siap gimana cara kita untuk bisa jualan nanti pas bulan Ramadan. Dan juga kita speaker kedua kita ada Mbak Natali, itu pemilik Rolly Bakery dan Cookies ya. Ya, halo Mbak Natali. Halo Mas Banu. Oke, ini Mbak Natali emang brand namanya Cookies Keren kalau nggak salah Mbak ya, Mbak Natali ya? Iya, benar, produknya namanya Cookies Keren. Oke, nanti Mbak Natali bisa ya coba sharing-sharing gimana sih pengalamannya jualan cookies, dan juga kan Mbak Natali juga udah memanfaatkan platform marketplace Mbak ya di situ, ya, jadi bisa bagi-bagi tipsnya dan juga bisa ngasih tanggapannya terhadap data dari Kompas. Ya. Yang ketiga, ini kita ada Mas Acep Nugraha Permana, co-founder Pawon Narasa. Halo Mas Acep. Selamat malam. Malam Mas. Mas Acep, ya ini Mas Acep juga Pawon Narasa, ini bisnisnya unik Mas ya, karena menyediakan produk-produk snack yang gluten free ya Mas ya. Ya. Betul ya. Nanti juga Mas Data juga kalau nggak salah juga ada ini ya, gimana sih perkembangan gluten free gitu ya di kue kering ini. Jadi memang kita sekarang harus inovatif ya. Jangan cuma kita biasa-biasa aja kue kering, tapi kita harus kasih terobosan yang hebat gitu di pasar. Nah, oke. Tapi sebelum saya mulai, saya seperti biasa nih ya, karena kita pojok pasar online, kita selalu ada tebak-tebakan. Saya mau ngajak Mas Data, Mbak Natali, Mas Acep, dan juga para teman-teman semua di sini untuk main tebak-tebakan nih. Tapi
tentang kue juga ya, karena kita lagi tentang kue. Pertama nih, kue-kue apa yang bisa nyanyi? Apa nih? Kira-kira apa nih? Ayo Mbak Natali, Mas Data, Mas Acep. Kue yang bisa nyanyi ya? Teman-teman juga, ayo jangan chat. Kue-kue apa yang bisa Kue nyanyi? yang bisa nyanyi. Uh, Wah, ini kalau nggak tahu Westlife. nih, Westlife. oh Westlife, boleh juga sih ya. Ini apa namanya, anak boy band juga nih. Nah, boy Mas band Data udah nih. ketahuan ya. Ketahuan ya Udah usianya. ketahuan nih. Saya juga soalnya anak boy band dulu Mas Data nih. Sampai sekarang juga dengerin Westlife juga sih kadang-kadang. Apa nih teman-teman, ada yang mau ngasih jawaban? Kue singkong, oh boleh juga nih, sing, tapi Iya, kongnya iya, jelek iya. banget ya, masa singkong? Ada yang nyerah? Mas Medan Tali, Mas Acep, nyerah ya? Oh, Nyerah, kue Mas. tok, oh, kue, maksudnya TikTok gitu ya, nyanyinya pakai TikTok. Waduh, ini kan main TikTok nih. Kue Betaria Sonata. Nah, ini ada apa? Bener nih ya, kue ora jamu. Agak jayus ya, maaf ya. Tapi sekarang saya ada lagi dua nih. Ini berhubungan dengan bisnis ya. Kue-kue apa yang bisa bikin jualan online kita laris? Apa nih? Ini lebih agak ke bisnis, lebih serius nih tebak-tebakannya. Kue-kue apa yang bisa bikin kita jualan laris di pasar online? Nah, sesuai dengan topik kita hari ini. Apa nih? Mas Data, nih harusnya Mas Data tahu nih. Orang Mas Data rajanya pasar online ya. Kue Apa nih? commerce. Kue commerce. Aduh. Belum tepat ya? Belum Ini ya? ya. Belum dong, belum. Ada yang lain mungkin? Bisa ngasih jawaban teman-teman? Aduh, ini gimana nih? Mau tahu jawabannya? Oke, kue lebaran. Ya bisa karena lagi pada laris ya. Kue beliu. Wah, ini emang sering ini promosiin ya. Mbak Kue. Eno nih ya. Oke, biar kita nggak lama, saya kasih jawabannya ya. Kue-kue apa yang bisa bikin laris jualan di pasar online adalah kue tiket teman-teman hadir di webinar pojok pasar online. Ya. Kenapa? Karena memang webinar ini akan ngasih data-data tentang pasar online ya. Jadi kita bisa tahu nih apa strategi kita mau main harga di mana, mau kita kemasan seperti apa, lalu kita juga bisa pilih apa yang milih Tokopedia atau Shopee ya untuk bisa jualan. Nah itu. Oke, tanpa nunggu lama lagi, pasti juga teman-teman pasti penasaran ya dengan datanya ya. Kita sekarang persilakan kepada Mas Data. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Banu. Seru banget ya pembukaannya, banyak ini ya. Oh, bumper dulu. Oke, terima kasih. Ya, Mas Banu, terima kasih untuk teka-tekinya. Bikin fresh ya di malam ini. Agak jayus ya, biar melek lah, yang bisa jayus nggak apa-apa lah ya. Iya, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, bersyukur sekali hari ini bisa sharing kembali di acara kolaborasi ya Pojok Pasar Online antara Kompas dan UKM Indonesia. Hari ini menjelang Ramadan, pasti semua teman-teman UKM ini udah siap-siap nih ya, siap-siap cuan katanya ya. Katanya biasanya sejarahnya tuh kalau udah momen-momen besar nih ya, akhir tahun, momen-momen Ramadan tuh biasanya penjualan katanya lebih meningkat ya, bisa berkali-kali lipat. Nah, kita mau coba ngintip-ngintip kira-kira untuk mempersiapkan diri menjelang Ramadan, kalau berdasarkan data kita bisa melakukan apa ya, khususnya di penjualan kue-kue kering gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin seperti biasa tadi Mbak Sita sudah bilang nih, kayak Mas Drata nih suka nanya-nanya gitu ya. Aku mau nanya dulu nih, boleh tulis di chat semua peserta ya, Mas Banu boleh, Mbak Natali, Mas Acep boleh ikutan. Ini main tebak lagi Mas? Ada satu lagi, ini tebak-tebakan. Tapi data nih, mudah-mudahan nggak jayus. Oh, data, mantap. Feeling aja, main feeling. Kira-kira kalau Natal masa Natal tahun baru kemarin ya, akhir tahun 2020, jadi anggaplah pertengahan ya, dari 15 Desember sampai 15 Januari 2021, kira-kira kue kering apa
apa yang paling laku di marketplace? Nah, Kue kering apa yang paling laku di Nah. marketplace? Lagi tahun Ya. baru berarti ya? Ya, akhir Kalau tahun itu kemarin ya. orang Jadi tuh biasanya 2 minggu sebelum tahun baru dan 2 minggu setelah tahun baru. Kira-kira hmm, kue keringnya apa? Boleh di chat. kering apa ya? Oh, nastar, nastar. Nastar. Nastar Kalau kastengel. saya paling suka kastengel sih kalau saya Kastengel, kastengel. boleh. Wah, ini nastar kastengel ya. Boleh, boleh. Boleh diketik lagi kalau ada yang masih mau jawab. Lidah kucing. Waduh, lidah kucing. Lidah kucing, Lidah menarik. kucing tuh yang kayak coklat gitu ya? Lidah Yang kucing apa ya, namanya? coklat-coklat tipis. Waktu Yang tipis itu ya? Oh iya iya tuh. enak tuh emang. Wah, keripik Keripik tempe. tempe. Wah, Cookies ini hias mantap nih. Natal, sagu keju. Oke. Krebi apa ya? Krebi ya? Krebi. Kue salju. Oh, putri salju nih ya, Krebi. coklat stick. Coklat stick Cookies. ya. Oke. Terima kasih yang dijawab. Oh, keripik Keripik kepiting. kepiting. Oke, Ada terima ya? kasih. Iya, Oh iya, iya iya, iya. iya. Tahu kayak pernah makan nih keripik kepiting. Oke. Kalau ditanya berapa besar sih penjualannya? Boleh, boleh. Kalau ada yang bisa jawab, kira-kira berapa rupiah tuh yang beli kue-kue kering sebulan dalam durasi sebulan ya, 2 minggu sebelum tahun baru dan 2 minggu setelah tahun baru. Kira-kira berapa besar? Boleh tebak. Di chat lagi boleh. Ini penjualan satu kue atau Enggak, semuanya? semua Mas Raka? total di marketplace kira-kira sama sebulan itu berapa yang beli? Satu Itu bulan berapa ya besar? berarti ya? 1 bulan. Waduh, berapa ya? Mau tebak berapa juta, berapa miliar, berapa triliun? Nah, silakan. Ini yang Coba. juga pernah dikasih di infografis ya, Mas Data? Mas Data? Ada bocorannya, Nah, ada berarti teasernya. berarti kalau teman-teman kalau yang udah lihat infografis kita bisa Wah, jawab Mas nih. Acep 5 miliar. Oke. Boleh, boleh tebak-tebak aja. Ada hadiah nggak nih dari panitia ya? Mudah-mudahan ada hadiahnya ya. Biasanya ada hadiahnya nih dari panitia. Pas setengah juta, waduh, kecil sekali. Kecil itu mah. Wah, per bulan 25 juta. Oke. 2 triliun nih Mas AA. 2 triliun. Wah, mantap. 5 miliar, pas setengah miliar. Oke. Sip, masih ada yang mau jawab? Oke, kita lihat ya. Oke, aku boleh izin share screen ya. Boleh kalau yang masih mau jawab, boleh. 20 juta. Oke, boleh silakan ya. Oh, minta tolong hostnya aku dikasih akses bisa share screen. Ya, masih belum bisa kayaknya. Oke, sip. Ya, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Mas. Sudah ya. Oke. Ya, kita akan coba membuka data-data dari kue kering yang Ramadan. Jadi kalau tadi kita jawab pertanyaannya, nah tadi kayaknya ada yang jawab bener nih. Jadi di kue kering itu selama Natal Tahun Baru itu ada 10 miliar loh teman-teman. Sebesar ini 10 peluangnya, 10 miliar. miliar. 10 Gila ya. miliar. Jadi kalau dapat Orang-orang 1% aja kue, 1% ya. Mas, pantas Mas Dapat. orang-orang Indonesia pada sakit diabetes semua ya. Makan kue mulu. Tapi ada yang gluten free loh. Ya kan? Nah, nanti Mas Acep nih bisa cerita Kita nih. aja nanti mungkin bisa sharing ya. Jadi kalau dapat 1%-nya aja 100 juta loh per bulan lumayan ya. Kalau 1%-nya doang gitu ya. Dan itu total total barang terjualnya itu ada sekitar 322.000. Ini periode 15 Desember 2020 sampai 15 Januari 2021 di Tokopedia dan Shopee. Kita lihat ya. Oh, teman-teman kalau mau lihat, mau memperoleh data lengkapnya bisa di-scan barcode-nya ya. Di sisi kanan bawah ada barcode, teman-teman boleh di-scan aja. Aku lanjut ya. Nah, jadi kalau ada yang baru buka hanya di Tokopedia atau hanya di Shopee, sebaiknya mulai dicoba buka dua-duanya aja. Karena meskipun Tokopedia banyak, 61,8%, tapi Shopee juga nggak bisa dibilang sedikit. 38% itu market yang cukup besar juga. Oke, jadi
ini kondisinya, meskipun Tokopedia lebih banyak, tapi bukan berarti Shopee itu sedikit. Kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, kalau ada yang belum bikin hampers, baiknya mulai bikin hampers. Gitu ya. Kenapa? Karena, lihat, yang paling gede itu, produk yang paling laku terjual, itu yang jualan hampers. Ya, dia bilang, dia itu bikin produk hampers parcel Natal kue kering. Ini kalau dipanjangin Kastengel dan kawan-kawan. Yang keduanya, kita lihat nih ada soft bake chewy gooey cookies. Jadi ada cookies yang soft ya, itu laku. Sisanya ada macam-macam, ada cookies, ada kastengel, ada lotus biscoff dan sebagainya. Hampers di top 10-nya itu ada muncul beberapa kali. Ada di nomor 8, ada di nomor 10 untuk hampers ya. Ada pai susu juga nih, nongol. Oke. Jadi yang belum bikin hampers, siap-siap udah bikin hampers nih. Kalau kita belajar dari event kemarin ya, akhir tahun. Jadi biasanya polanya mirip-mirip setiap kali tahun baru dan Lebaran gitu ya, Ramadan. Kita lanjut dulu. Nah, ini lebih detailnya kalau kita telusuri lagi di datanya yang dimiliki oleh Kompas, itu keyword hampers itu total 1,75 miliar sendiri, teman-teman. Jadi ada 13.000 hampers yang terjual dalam 1 bulan itu. Dan total transaksinya mencapai 1,75 miliar. Jadi jangan sampai nggak bikin hampers, ya. Kita lanjut lagi. Nah, coba kita lihat nih kalau kita kumpulin, tim data analis kami mengumpulkan top 10 dari hampers yang paling laris. Nah, kalau kita lihat empat besarnya itu, ini nih, ada Christmas hampers tadi, ada paket hampers Imlek Natal, hampers Natal, endorphin, ini nama tokonya endorphin, Christmas New Year. Jadi dia pakai kata-kata momen-momennya ya. Kita perhatikan, yang nomor 5 lagi ada kata Natal lagi, nomor 6, 7 ada kata Natal. Jadi itu keyword yang perlu dipakai. Oke, endorphin ini muncul lagi. Ya. Dan kalau kita lihat 3 besarnya, ini dia bisa ada hampir atau lebih dari 200 juta sendiri. Hampir 300 juta nih kalau kita ngomong 4 besar. Nah, kita coba lihat apa yang terjadi di produk-produk 4 besar tadi. Nah, ternyata tadi yang jawab Kastengel, Nastar gitu ya, belum tepat. Jadi kita lihat yang paling laku tadi ini ya. Judulnya sih memang kue kering Kastengel Nastar, tapi kalau dilihat dalamnya jualan cookies, teman-teman. Begitu juga nomor 2 jualan cookies, nomor 3 endorphin pun ini jualan cookies. Jadi 3 besar atau 4 besar tadi itu semua jualan cookies, bukan jualan Kastengel atau tadi Nastar gitu. Jadi mungkin ada perubahan audiens yang di online itu mungkin banyak milenial, banyak Gen Z yang banyak yang menjual cookies-cookies kekinian, seperti jualannya Mbak Natali juga ya, cookies gitu. Jadi audiens itu mencari cookies dan itu hampers itu dipakai untuk memberikan cookies gitu ternyata. Mungkin yang Kastengel Nastar agak generasi lebih tua dari kita gitu ya, mungkin gitu. Jadi sekarang audiens ini lagi seneng mencoba-coba cookies gitu dan ngasih-ngasih cookies. Kita kasih lihat lagi apa yang terjadi nih kalau tentang cookies. Nah, coba kita lihat buktinya ya, cookies itu segede apa sih? Nah, cookies sendiri itu, kategori cookies, dia itu mencapai hampir 2,5 miliar. Jumlah barang yang terjual hampir 80.000 barang yang terjual. Gitu ya. Jadi besar nih, dominan nih yang jualan cookies dan yang membeli cookies. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata ini ada toko namanya Chips Chat by Lex Slay Baby. Dia itu yang menjual nomor 1 ini, teman-teman. Best New York City Soft Bake. Oke. Ini ngalahin brand-brand besar nih, ada Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies, Tropicana Slim Sugar Free Cookies,
ada juga ya yang banyak juga endorfin ya. Endorfin 3 kali muncul dia produknya di top 10. Yang menarik juga ada oatmeal cookies. Oatmeal cookies itu juga menarik karena oatmeal itu kayak mungkin juga mirip kayak jualannya Mas Acep ya, gluten free juga tuh biasanya tuh kalau oatmeal tuh. Intinya cookies-cookies sehat. Yang nomor 2 bahkan dia pakai kata slim fit cookies ya. Jadi kalau tadi Mas Banu bilang, wah nih makanya orang Indonesia banyakkan makan cookies tuh ya, gede-gede semua. Nah ini dia jualan cookies slim fit. Jadi harapannya orang Indonesia makan cookies tetap slim fit gitu ya. Harapannya Mudah-mudahan tapi ya, harapannya ya. Ini jualannya kan gitu kan. Jadi intinya orang Indonesia sekarang tuh memang juga udah mulai apa namanya aware dengan kesehatan gitu. Jadi keyword-keyword yang sehat yang kayak gluten free, slim fit itu ini kan nomor 3 kan Tropicana Slim ya, nomor 4 Tropicana Slim. Nah, jadi kata-kata slim itu tuh memang harapan kita semua gitu ya. Pengennya slim, mudah-mudahan gak usah olahraga, makan cookies aja jadi slim gitu ya harapannya. Jadi itu yang dijual secara marketing oleh penjual-penjual sekarang itu, dan ini kemakan gitu. Memang audiensnya suka. Itu mimpinya kita semua gitu ya. Bisa nge-snack sambil sleep. Nah, ketika kita urutkan berdasarkan revenue-nya, jadi tadi ini datanya berdasarkan jumlah transaksi yang dijual. Ya, berdasarkan revenue-nya. Nah, ini kita coba kerucutkan lagi nih, lihat lagi lebih dalam. Balik lagi yang data pertama, si soft bake tadi itu kalau diadu sama makanan atau kue kering lain, dia nomor 2. Gitu. Jadi emang yang nyari soft cookies ini juga banyak. Mungkin keyword soft itu juga ngaruh ya. Mungkin soft itu lebih erat kaitannya dengan slim juga mungkin gitu. Oke, kita coba lanjut. Nah, kira-kira dari data tadi kita coba kulik ya, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Chipschat by Lexley Baby tadi. Nah, teman-teman kalau mau sukses jualan di marketplace, kuncinya adalah masuk halaman pertama. Gitu. Jadi kalau ini sebagai contoh, ketika di search keyword cookies yang tadi dominan ya dibeli, itu si produknya yang tadi juara itu ada di halaman pertama nih dia muncul. Gitu ya. Dia muncul dan rating reviewnya bagus, jumlah terjualnya banyak. Gitu. Nah, semakin teman-teman ketika dicari dan masuk di halaman pencarian pertama, itu kemungkinan besar terbelinya itu tinggi selama memang rating reviewnya bagus ya. Gitu. Orang mau coba. Apalagi harganya affordable atau affordable itu apa? Masih pantas lah untuk dibeli gitu ya. Gitu. Rating review penting karena rating review yang bagus itu juga menentukan algoritma pencarian dari marketplace-nya itu. Jarang kita temukan rating review-nya sedikit dan bintangnya kecil, misalnya di bawah 3, itu muncul di halaman pertama. Itu jarang sekali, kecuali dia masang iklan. Ya, kecuali dia masang iklan. Itu pun kalau dia masang iklan, meskipun di halaman pertama, belum tentu diklik orang, karena psikologis ketika kita lihat ada produk bintangnya di bawah 3, kita juga lebih baik pilih yang lain dulu. Maka penting untuk mendapatkan rating review yang bagus. Jadi gimana nih caranya nih? Kita belajar dari toko ini adalah, kalau teman-teman jualan cookies dan bisa membuat beberapa varian, jangan dipisah-pisah. Jadi multivarian itu ada fiturnya, ini kalau diperhatikan ada flavors, ada 1 red velvet, 2 classic walnut, 3 double coklat, itu taruh semua dalam satu SKU. Kenapa? Kalau dipisah-pisah, nanti penjualannya nggak tersebar gitu, penjualannya tersebar. Kalau jadi satu, ini cepat naik nih. Nah, algoritmanya, kalau ada produk yang cepat naik, itu lebih bagus, lebih besar peluangnya juga untuk masuk pertama. Karena algoritma marketplace akan berpikir bahwa, oh ini produk yang trending. Oh trending, coba deh taruh di halaman pertama. Semakin dia makin beli, marketplace makin seneng kan. Gitu. Jadi, jadikan jadi satu. Dan bagusnya lagi, toko ini melakukan
dia gambarnya pun taruh semuanya, gitu ya. Jadi udah ada flavor taruh semua, di gambarnya pun dia kasih lihat semua. Kalau lihat di dalam-dalamnya, itu ada masing-masing ada dijelasin nih. Ada gambar yang lebih besar gitu di dalam-dalamnya. Nah, ini jadi pelajaran pertama kalau teman-teman punya multivarian, coba aja dibikin jadi satu SKU, gitu ya, satu product listing. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, tadi, teman-teman sejak awal coba untuk mendapatkan rating review yang tinggi. Pertanyaannya kan gimana nih, Dra, caranya dapat rating review yang tinggi dan banyak yang rating review. Nah, mulai dari sekitaran teman-teman. Atau kalau teman-teman udah punya customer yang loyal, tapi biasanya beli dari WhatsApp, dari telepon, coba minta mereka untuk kali ini belinya lewat marketplace. Kenapa? Supaya nanti kan dia udah loyal customer, udah beberapa kali beli, dia pasti more than happy atau senang sekali untuk memberikan bintang 5. Gitu ya. Reviewnya pasti dia akan bagus. Nah, ketika dia memberikan rating review bagus, algoritmanya jadi bagus di Shopee, dan kita bikin kayak gini, kita kumpulin, kita bikin posternya, kita taruh aja di produknya juga, di gambar-gambar produknya. Jadi si customer lainnya nanti akan merasa percaya bahwa ini emang barang yang bagus. Lihat nih, ada yang sampai pakai caps lock semua. Enak banget, woi. Ya, please, hahaha, enak banget. Nah, itu kan bikin orang, aduh, jadi pengen nyoba gitu ya. Gitu. Ada lagi nih, dia packaging dia juga menarik, ada custom sticker, bisa dibikin custom sticker, apalagi ini kan mau hampers gitu, orang seneng kalau ada yang personalize gitu ya, kita bisa minta yang benar-benar kita pengen gitu secara packagingnya. Ini juga bisa ditaruh di produknya. Oke, jadi feedback positif itu sangat penting di online marketplace. Nah, bagusnya lagi kalau teman-teman nanti mendapatkan feedback yang baik, dikumpulin di Instagram account teman-teman, taruh review. Jadi taruh review. Jadi jangan taruh produknya aja, jangan taruh menunya aja, variannya atau cara belinya, tapi kasih testimoni atau review dari customer teman-teman. Gitu. Jadi makin believe, orang juga makin mau share, makin mau promote akun Instagram teman-teman. Nah, pastikan juga teman-teman identifikasi loyal customer teman-teman itu ada nggak sih yang Instagramnya juga bagus gitu. Artinya dia kita bilang micro influencer. Gitu ya. Jadi dia punya teman-teman yang emang suka sama-sama suka cookies, dia sering bikin review juga tentang cookies. Nah, itu teman-teman highlight tuh justru. Di review ini teman-teman highlight. Kalau dia nge-post juga, apalagi nge-post produknya teman-teman, di-repost lagi, di-follow tuh account-account itu. Nah, itu yang nanti mudah-mudahan kredibilitas tokonya teman-teman bisa jadi semakin baik. Kita lanjut. Nah, jadi hal menarik juga nih kalau teman-teman lihat toko yang tadi sekarang ini, dia ini puasa aja belum mulai, dia udah mulai jualan loh teman-teman, mulai jualan hampers. Jadi dia belajar banget dari kemarin akhir tahun hampers itu laku, dia sekarang curi start. Nah, teman-teman kalau yang belum punya hampers tadi, cepet-cepet deh bikin foto yang bagus, bikin paket yang bagus, mulai colek customer loyalnya, supaya udah mulai bisa kasih rating review gitu. Nggak apa-apa nanti dikasihnya agak belakangan, nggak apa-apa, bisa dibeli dari sekarang gitu ya. Jadi udah menarik nih, dia udah bikin semua paket-paketnya, box-boxnya gitu ya. Jadi ini ya tuh, wah, ada yang hijau lah, merah lah, jadi semua udah kelihatan, udah curi start ya gitu. Oke, lalu tadi pertanyaannya, tebakan teman-teman tadi ya, yang Kastengel, lalu Nastar, itu gimana dong? Masih oke nggak? Kita lihat datanya. Oke, Nastar itu 922 juta, nggak sampai 1 miliar. Lumayan lah, tapi masih lumayan besar lah ya, 900 juta, not bad lah ya. Jadi kalau ada yang masih mau jual Nastar, oke. Tapi dibanding Cookies, jauh. Cookies tadi sekitar berapa ya? 2M ya? Hampir 2M, 4M kalau nggak salah, 2-4M. Nah,
Putri Salju, tadi ada nama Putri Salju, itu 75 juta aja. 75 juta ini M-nya million ya, jadi 75 juta demand-nya. Kastengel ternyata kejutannya Kastengel itu cuma 41 juta teman-teman yang cari, yang beli bahkan 41 juta, cuma 729. Ini padahal kue favorit saya nih Mas ya. Saya juga suka Kecil Kastengel namanya. Mas. Cuman mungkin Iya. Kastengel itu kan udah banyak yang jual dari zaman dulu ya. Jadi mungkin kita udah punya langganannya yang beli Kastengel. Iya bisa Gitu. juga ya. Jadi tinggal telepon mungkin, nggak pakai online lagi. Tapi yang cookies ini nih emang ini kan newcomer ya. Ini tren baru gitu. Nah, orang pengen tahu nih cookies itu dan macam-macam, ada soft cookies lah, ada oatmeal lah, ada gluten free lah, ada macam-macam. Nah, itu jadi online memfasilitasi opportunity baru sebenarnya, kesempatan baru. Justru yang lama-lama nih udah punya loyal customer ya, mungkin dia langsung beli tanpa platform online. Dugaan kami sih seperti itu. Gitu. Jadi Kastengel bukannya nggak laku, ada tapi nggak sejauh, nggak sesukses sih penjualan dari cookies tadi ya. Gitu. Oke, jadi bisnis kue kering atau cookies ini menarik sekali, besar sekali potensinya. Teman-teman silakan ikutan, apalagi di masa-masa menjelang Ramadan ini. Jangan lupa tadi bikin-bikin hampers yang menarik ya. Fotonya jangan lupa bagus, harus bagus. Dan ini pesan saya buat teman-teman yang mau mulai berjualan di bulan Ramadan, 3 aja, PML, pelajari datanya, mulai dari yang kamu bisa, jadi mulai dari teman-teman bisa dulu, yang bisanya apa nih? Gitu, apakah kue kering, cookies, ya mulai dari yang kita bisa, dan start small aja. Start small, nggak perlu langsung banyak flavor, banyak rasanya, nggak perlu yang jualan semuanya ya, jualan cookies, jualan nastar, kastengel, nggak perlu. Cukup cookies mungkin bisa. Atau teman-teman kalau mau yang reseller juga boleh loh. Jadi tadi aku belum sempat bikin ininya, PowerPoint-nya, tapi tadi tim data kami sebenarnya memberikan insight menarik. Jadi bagi teman-teman yang belum jualan cookies sama sekali, tapi mau mencoba berbisnis, bisa mulai dari reseller. Orang suka bilang, di online reseller emang works ya. Jadi tadi kita mencoba mengupas pai susu ya. Tadi teman-teman kalau perhatian ada pai susu Dian. Pai susu Dian itu udah ngetren banget lah di Bali. Ternyata ada toko yang buka itu di Jabodetabek, itu laku. Pertanyaannya kenapa nggak dia langsung di Bali? Ternyata ada faktor ongkir. Jadi ongkir itu masih mahal kalau dari Bali kirim ke Jabodetabek. Maka ada reseller yang dia benar-benar beli Dian, harganya sama, tapi dia ongkir bisa lebih murah, dan itu penjualannya juga cukup besar sama dibandingkan dengan si toko aslinya, si kue Dian itu. Jadi teman-teman bisa beli agak banyakan dari mungkin tadi penjualan cookies yang favorit, mungkin dari Mas Acep, dari Mbak Natali gitu, bisa beli, lalu jual tadi di Sumatera, jual tadi di mana lagi? Nah, mungkin ada yang di Bali, ada yang di Jawa Timur. Nah, itu bisa melakukan seperti itu juga. Lumayan ya mempromot barang-barang yang udah ada, dan jadinya teman-teman nggak mulai start dari nol. Jadi udah ada brand-nya yang teman-teman tinggal nebeng. Nah, di situ teman-teman bisa mulai belajar tentang bagaimana sih berjualan di online marketplace. Dan Kompas, data kami itu bisa tadi ya, kue apa yang saya bisa jalan dari brand siapa ya, itu kita bisa facilitate dengan data yang kita kumpulkan. Bagi teman-teman yang belum mau lihat lebih detail, bisa sekali lagi scan barcode ini, atau langsung ke bit.ly/QR Kompas. Ini belum kita announce gede-gedean teman-teman, jadi ini masih suasananya kita spesial buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang tahu bit.ly/QR Kompas sih ya cuma teman-teman aja. Jadi silakan diakses, atau kalau susah buka QR code-nya langsung di-scan.
Begitu, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom Q&A atau nanti kita juga ada sesi pertanyaan langsung dengan Mas Banu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan mungkin saya kembalikan ke Mas Banu. Wah, Mas Banunya hilang. Oke, ada ini ya, koneksi internet ya. Mungkin tadi kita udah sempat briefing, setelah ini ke Mbak Natali ya. Iya, Mas Brata. Iya, silakan. Oh, ini Mas Banu udah muncul nih. Udah Mas Banu udah muncul. Mas Banu. Di-unmute dulu, Mas. Di-unmute. Oh, sorry ya. Oke. Maaf tadi sempat keputus. Tadi saya baru mau ambil HP saya untuk ganti. Oke, terima kasih Mas Data ya. Terima Atas kasih. jadi kita udah lihat bersama ya dari data itu apa namanya kita banyak dapat pelajaran nih. Apa namanya pertama ini ya Mas ya. Jadi memang sekarang tuh kue kering itu sekarang trennya ke hal yang unik ya. Jadi ya tadi kan kastengel gitu ya. Itu udah pada dilupakan ya. Sekarang Iya, pada cookies itu bisa lebih apa yang tadi yang soft soft ya. iya. Kemudian kita bisa ke apa namanya? Halo? Iya, Mas. Ini suara saya ini Aman, ya, aman. putus-putus ya? Enggak, Mas. Aman, aman. Oke, aman ya? Aman ya? Jadi kita melihat trennya itu sekarang udah ke arah kita harus hal yang unik, terus kemudian jadi makin ingat Barusan agak putus-putus, Mas. maaf ini teman-teman semua ya, karena koneksi saya kurang stabil. It's okay, Mas. Oke. Bentar-bentar. Ya jadi tadi benar ya teman-teman semua. Jadi kita pertama tuh harus tahu bahwa sekarang ini trennya itu sekarang ke hal-hal yang unik gitu. Jadi Ya. udah kita nggak bermain lagi ke apa kue-kue yang apa kuno gitu ya. Jadi makanya tadi cookies-cookies lebih lebih apa lebih laku ya. Lalu juga tadi kan banyak juga kita lihat strategi pemasaran yang unik-unik juga ya. Kita bisa lihat bahkan sekarang harus kita curi start di hampers ya. Meskipun masih lebaran masih lama, kita udah pokoknya curi start dulu lah gitu ya. Ya, Terus ya. kemudian kita juga tadi kita tahu ya bahwa rating review itu penting. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kita itu harus investasi di dalam dunia digital. Kita harus bangun rumah, ya kita memang harus sabar, kita proses ya, kita harus berani promo, kita berani iklan, kita buat proses. Akhirnya ketika rumah kita itu terbangun dengan sangat bagus, kita udah enak nih kita jualan di pasar online. Kemudian juga kita tahu ya strategi-strategi ya kita harus SKU harus digabungin jadi kita pokoknya bisa jualan dengan berbagai rasa di situ ya. Dan terakhir memang tadi Mas Dara juga bilang kita juga jangan lupakan reseller. Karena kita tuh Indonesia luas sekali, sedangkan kue kering ini kan tepat sekali ya, karena kita kalau misalnya jualan, misalnya makanan beku kita nggak mungkin dengan gampang jualan apa punya reseller ya, karena kita mesti kirim dengan sangat jauh. Tapi kalau kue kering kita bisa kirim dengan sangat jauh, bisa awet juga, jadi itu termasuk strategi yang tepat lah untuk kita bisa Ya. memperluas pasar gitu. Oke, kalau kita punya kue yang unik, nah ini makanya teman-teman harus cari uniknya apa nih. Makanya terima kasih Mas Data ya atas datanya. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Teman-teman makanya nanti kalau ada yang punya pertanyaan kita akan buka sesi Q&A ya. Sesi Q&A ini juga saya putus lagi ya Mas ya. Aman, Mas. Aman. Aduh, Aman, aman. aman ya. Aman, Oke, aman. mau maaf sekali teman-teman semua ya. Saya juga tidak mengerti kenapa WiFi saya lagi apa namanya nggak stabil. Oke, jadi sekarang saya apa
Gak hilang ya. Ya mungkin kita boleh ke Mbak Natali kali ya. Ya mohon maaf sekali ya teman-teman semua. It's okay Mas. Ya, oke. Jadi sekarang kita berpindah ke Mbak Natali ya. Halo Mbak Natali. Halo Mas Banu. Ya Mbak Natali, jadi tadi udah lihat Mbak Natali ya data dari Kompas. Tapi sebelum menanggapi nih datanya, bisa nggak Mbak Natali untuk ceritakan gimana sih pengalaman perkenalan dulu gimana sih bisnis dari Cookies Keren itu ya? Kemudian Iya. juga gimana sih pengalamannya dalam berbisnis di pasar online? Silakan Mbak Natali. Oke, terima kasih Mas Banu, terima kasih Mas Drata. Itu datanya benar-benar bikin saya melek. Saya sendiri penjualan cookies di marketplace itu nggak sedetil itu yang informasi yang kita dapetin, dan saya jadi berpikir ternyata pola jualan saya itu salah. Ternyata saya kalau lebaran yang jualannya cuma nastar, kastengel itu ternyata memang laku, tapi ternyata ada peluang besar lainnya di balik itu. Yang saya happy-happy aja jualan Natalan sama Lebaran cukup dengan nastar sama kastengel, ternyata bukan itu sebenarnya, ada lagi ikan yang lebih gede yang harus saya tangkep. Terima kasih banget loh Mas Drata, ini informasinya benar-benar. Jadi saya berpikir nih, oh berarti Lebaran tahun ini nih saya harus inovasi lagi. Makasih ya Mas. Perkenalkan teman-teman, itu bridging yang cukup panjang ya, karena saya juga hari ini belajar banyak dari Mas Drata. Perkenalkan, nama saya Natali, biasanya saya dipanggil Lili. Saya pemilik dari owner Rolly Bakery and Cookies. Saya itu mulai bisnis itu dari tahun 2016. Udah lama ya, tapi cookies keren saya ini baru mulai di 2018 akhir. Kenapa saya beralih ke cookies keren? Karena usaha konvensional itu omsetnya lama-lama makin turun. Jadi saya itu benar-benar kepengen bikin suatu gebrakan. Gimana caranya saya bisa menaikkan omset? Lalu waktu itu kepikiran lah, saya bisa jualan kue kering. Kue kering saya itu, tapi saya jualnya hanya seasonal, hanya Natal dan Lebaran. Kenapa nggak saya coba jualan kue kering di sepanjang tahun? Jadi ya kepikiran, 2 Agustus saya langsung bikin lah namanya si cookies keren ini. Nah, si cookies keren ini sebenarnya sama teman-teman yang bisa bikin. Cookies keren ini cuma kastengel. Tadinya hanya kastengel, tapi saya modifikasi. Karena apa? Karena kalau kastengel itu identiknya mahal, dan kastengel itu harus ditoples, dan juga kastengel itu nggak bisa makan sedikit. Jadi kenapa saya berinovasi, si kastengel ini saya ganti kemasannya di dalam kemasan pouch, itu biar memurahkan harga kastengel walaupun sebenarnya nggak murah. Lalu itu juga untuk mengefisiensikan pengiriman. Jadi kalau misalnya teman-teman kebiasaan nih kalau punya kue lebaran yang di dalam toples, itu kan berat dan itu juga pengirimannya agak tricky. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim ke luar Jakarta, itu pasti ada aja keluhan yang hancur. Nah, makanya kenapa saya berinovasi mengeluarkan kastengel yang agak keras ini, itu agar lebih mudah untuk dikirim. Itu sih kenapa awal mula saya berjualan cookies keren, gitu Mas Banu. Nah, pada mulanya saya bilang sama tim saya nggak mau cookies keren ini cuma jualan lokal aja. Saya kepengennya jualnya bisa sampai ke luar Pulau Jawa, atau bahkan kalau rezekinya bagus kita bisa sampai ke luar negeri, dan itu ternyata memang bisa dilakukan di marketplace. Sampai saat ini saya bisa berjualan sampai ke Aceh, sampai ke Ambon, bahkan di Singapura itu melalui marketplace. Makanya karena marketplace itu nggak ada bordernya, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membeli. Nah, itu memang keinginan kita untuk mengembangkan si cookies keren ini. Jadi data tadi benar-benar penting untuk si kami, karena jadi kita lebih tahu berikutnya setelah cookies keren kita harus jualan yang laku nih apalagi gitu. Makasih banget ya Mas Drata. Jadi
Mbak Natali ini ya sudah terbukti ya bahwa marketplace itu adalah salah satu platform yang wajib digunakan oleh pelaku UKM, khususnya kita topik kita tentang kue kering ya. Karena pasti kita logistik kita, maksudnya pengiriman udah bisa kemana-mana ya, bisa ngirim sampai bahkan sampai Papua juga bisa kan. Baik kue kering itu kan maksudnya adalah kita ya tadi ya, maksudnya awet ya, maksudnya kalau Ya, kan kalau bisa makanan lainnya, apalagi kalau makanan segar ya itu makanan beku juga pasti ada risiko sendiri. Tapi benar. Mbak Natali mungkin bisa ini nggak kasih tips tadi kan udah sampai jalan ke Ambon ya, sampai ke mana tadi? Pokoknya Sampai itu jauh ya, ya, ya sampai ke Aceh itu kan jauh banget. Itu ada nggak sih strategi gimana kita bisa bisa sampai jualan ke situ tuh gimana? Apakah Mbak Natali juga ini apa namanya mencari reseller juga di sana seperti apa? ya, percaya atau tidak, reseller saya itu semua dari marketplace. Saya mencari Hmm. reseller memang bukan dari marketplace karena kalau sekarang kita bilang buka toko di marketplace pasti jalan, itu nggak ada deh, itu nggak ada nggak ada hukum alam pasti tentang itu. Tapi kita harus punya effort lebih, yaitu tadi dengan kata Mas Drata, kita harus rajin share utuh untuk di sosial media kita. Di marketplace-nya itu harus kita linkkan ke sosial media kita. Jadi si follower kita itu akan mencari, oh dia ternyata jualannya di marketplace ini. Nah dari situ mereka akan mengkontak kita melalui sosial media, lalu kita arahkan membelinya di marketplace yang ini ya Kak. Di marketplace yang ini saya sudah kasih harga reseller. Kenapa harus di Oke. Kenapa nggak saya harus beli langsung aja Mbak? Karena di marketplace ini free ongkir loh Kak. Nah, jadi Wah, mantap ya. teman-teman cari marketplace yang mensubsidi ongkos kirim. Itu berguna banget untuk si cookies keren sampai saat ini. Jadi reseller saya itu ada di Riau, ada di Aceh, ada di Ambon. Percaya atau enggak, itu adalah daerah-daerah yang jauh yang enggak mungkin kalau misalnya kita jangkau beli cuma satuan itu akan harganya mahal. Tetapi melalui marketplace di mana kita disubsidi ongkos kirim, si reseller ini dapat ongkos kirim gratis, mereka menyebarkannya di daerah tadi itu pasti akan lebih murah lagi kosnya. Itu sih yang saya lakukan Mas Banu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjadi reseller di marketplace, saya rasa itu memang tujuan yang pertama yang harus kita lakukan. Cari reseller di marketplace. Oke, jadi benar ya. Jadi kan dan kalau misalnya kita kan misalnya beli di marketplace kan akan nambah performance ya. Jadi Ya, kalau di marketplace kan kita ada sampai apa ratingnya gitu ya dari silver, terus gold, diamond. Nah itu makanya semua orang kalau mau beli kan biasanya orang ada yang beli udah lewat WhatsApp gitu ya, terus kita kirim sendiri. Ya baiknya memang kita langsung alihkan ke marketplace kita ya. Jadi kita juga membangun rumah kita di marketplace tersebut. Jadi iya. juga sekalian kasih apa, tolong dong kasih review ya, kasih rating ya. Jadinya kan bisa terus dibangun. Nah, Benar. Mbak Natali, tadi kan udah dibahas nih Mas Data ya, bahwa cookies itu sampai 2 miliar ya lebih ya tadi. Itu gimana? Terus kemudian tadi kan juga ada cookies tersebut tadi yang unik-unik tuh yang soft cookies, kemudian juga ada yang apa slim diet. Nah, jadi Iya. tren-trennya sekarang udah berubah nih, Mbak Natali. Itu menurut Mbak Natali gimana tanggapannya seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya kita memang punya skill untuk membuat cookies tersebut, kenapa enggak? Kenapa enggak kita coba untuk mengikuti penjualan tersebut selama trennya ini masih bagus? Kalau kita mau mengekor, kenapa enggak kita mau ikuti aja kalau kita punya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa, kan tadi Mas Drata juga bilang, lakukan dari yang kita bisa. Kalau misalnya kita nggak bisa, oh saya nggak bisa nih bikin cookies yang seperti itu, saya udah coba, ternyata kok rasanya nggak enak. Gimana? Apa saya harus ganti produk aja ya? Apa saya paksain aja ya? Saya harus jual cookies. Kalau menurut saya sih, kalau kita nggak bisa banget, ya jangan kita lakuin juga daripada si main produk kita ini terbengkalai, itu nggak jadinya kita nggak dapat omset sama sekali karena kita terus trial yang sesuatu yang nggak kita bisa. Tetapi selama kita bisa, ya kenapa tidak? Jadi kalau mau berinovasi, menurut saya dari yang kita bisa itu kita kembangkan lagi. Nih misalnya saya menjual kastengel, tapi saya inovasikan dengan rasanya yang lain.
Nah, seperti soft cookies juga mungkin itu kan ada kembangan dari misalnya nastar. Oh, nastar ini ada empuk-empuknya, mungkin juga bisa seperti itu. Atau bikin yang oatmeal, karena kan memang tren sekarang itu yang sehat. Jadi itu adalah hal yang bagus juga untuk kita ikutin sih Mas Banu, kalau menurut hemat saya ya. Gitu. Jadi intinya sebenarnya kita harus ikutin tren juga, kita harus lihat ya tren kita yang seperti apa sekarang, mungkin ada ke makanan sehat, ke tren tadi ya slim diet ya, kemudian juga mungkin tadi yang ada soft itu kan lebih ke arah tekstur ya, inovasi produk. Nah, tapi kita juga harus tahu juga ya, kita sebenarnya kita apa nih kemampuan kita seperti apa ya, jangan sampai kita langsung bikin inovasi tapi ya akhirnya kita pertama kita nggak ngerti gimana yang inovasi yang tepat, lalu juga kita nggak tahu nih segmen konsumen kita siapa gitu ya. Jadi memang kita harus riset juga dulu ya, dan juga testing ya Mbak Natalia. Iya benar, jadi harus testing. Kalau kita nggak trial, kita langsung jeder jual aja, itu nggak akan berhasil juga, Mas Banu. Oke. Nah terakhir ini juga tadi kan Mas Data sempat bahas ya kayak strategi-strategi, misalnya kayak tadi SKU-nya disatukan semua SKU disatukan di dalam satu produk ya. Dan juga tadi ada banyak lah strategi tersebut ya. Itu gimana menurut Mbak Natali? Apakah punya pengalaman? Kalau saya kebetulan berbeda ya Mas Grata, karena saya bukan pemain yang benar di Shopee ataupun di Tokopedia. Kalau saya pertama kali jualannya itu di Blibli. Kalau produknya saya terjual di Shopee atau Tokopedia itu semua reseller saya yang beli dari Blibli. Jadi reseller saya yang beli di Blibli semuanya berjualan di Tokopedia dan Shopee. Jadi malah saya kaget, Kak, ternyata ada di Shopee. Saya lihat, oh ya, berarti reseller saya yang lagi main. Nah, jadi untuk sistem SKU itu, kalau di Blibli itu berbeda. Karena kalau misalnya di Blibli, nggak bisa SKU-nya dijadiin satu varian. Jadi di Blibli itu makin banyak varian, makin highlight sama Bliblinya, makin terlihat. Jadi kita harus bervariasi di SKU. Jadi saya seperti produk saya itu si cookies keren itu selama 1 tahun pertama itu hanya 1 varian. Kebayang nggak itu saya bingungnya bikin SKU yang banyak gimana caranya? Jadi saya ganti. Jadi saya membuat varian SKU-nya dari harga. Jadi ada yang beli satuan, ada yang beli 3 pieces, ada yang beli harga grosir itu untuk reseller, dan ada yang benar-benar beli hanya untuk paket seperti hampers lebaran. Nah, itu saya bikin dari situ, saya kotak-katik SKU-nya dari situ. Jadi kayak hampers lebaran nih, saya juga udah mulai nih, saya udah mau posting, saya kasih tas, si cookies kerennya beli 6, terus kayak saya kasih pita. Nah itu jadi menarik untuk si pembeli saya. Jadi kalau di Blibli itu memang SKU nggak bisa dijadiin satu, jadi semuanya harus per varian. Tetapi reseller saya jadinya kenapa meningkat? Karena kan di Blibli itu satu varian satu. Jadi reseller saya beli itu misalnya di saya ada minimum pembelian untuk mendapatkan harga sekian. Berarti kan mereka harus membeli, misalnya isi 10, mereka harus beli misalnya 50. Berarti kan mereka belinya 5 kali dong. Dari 5 kali itu pembelian, berarti kan saya tercatat di Blibli-nya, berarti penjualan saya makin banyak. Jadi makin banyak reseller saya membeli, jadi tercatat di Blibli-nya transaksinya makin banyak. Itu kenapa saya dari piecesnya, bukan dari variannya. Itu Mas Banu. Oke, jadi itu juga termasuk strategi ya, bisa diikutin oleh pelaku usaha yang lainnya ya. Jadi tadi bisa dengan harga, bahkan juga jadi dari kemasan juga harga, misalnya per pieces juga beda harganya, lalu juga yang hampers juga kita harus beda harga seperti itu kan ya Mbak Natalia. Iya. Oke, terima kasih Mbak Natalia, kita coba ngobrol-ngobrol lagi di sesi Q&A. Nah, sekarang saya mau beralih ke Mas Acep nih. Halo Mas Acep. Halo Mas. Nah, kita coba ke bumper dulu ya. Nah, Mas Acep, ini boleh nggak nih Mas Acep nih dari Pawana Rasa, bisa nggak coba kenalkan nih ke para teman-teman. Apa sih ini Pawana Rasa, dan juga tadi kita sempat bahas ya bahwa Pawana Rasa itu juga mengedepankan keunikan
ya, di gluten free. Mm-mm. Ya, silakan Mas Acep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Salam. dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ke Mas Banu, Mas Drata ya yang udah mengundang untuk ikut nimbrung nih di obrolan kita malam ini. Tadi paparannya bikin saya cukup tercengang, tapi Wah, sekaligus saya- bikin saya semangat gitu karena saya merasa on the track gitu ya untuk menjalani karena bisa bisnis. belajar ya Mas ya di hari ini ya. Iya, betul. Ya. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu. Saya co-founder dari Pawana Rasa. Saya sebenarnya background-nya nggak nyambung dengan perkuliahan. Saya di background-nya teknik sipil. Jadi saya juga menjalani Hmm. bisnis di bidang teknik sipil, di bidang properti. Nah, ini kebetulan sebenarnya Pawana Rasa ini dulu dirintis awalnya sama dari bisnis kue kering, kue-kue lebaran itu gitu. Jadi waktu itu di 2006 kurang lebih saya mulai usaha ini. Istri ngisihin dari uang belanja lah, iseng-iseng bikin kue, tawarin kiri kanan ke tetangga gitu kan. Kemudian mereka suka dan akhirnya pesan gitu. Dan terus saya iseng-iseng bawa juga ke kantor, taruh di meja, ternyata habis. Terus teman-teman nanya gitu, ini siapa yang bikin gitu, beli dari mana? Oh itu bisa, istri saya bikin. Akhirnya pada pesan juga. Akhirnya saat itu hampir tiap hari tuh, dan itu momennya pas Ramadan juga, jelang Lebaran. Hampir tiap hari saya ke kantor bawa tas ransel saya buat naik gunung, itu isinya toples semua tuh waktu itu. Nah, tapi kemudian di 2009 ya, ya seperti tadi dibilang juga ya, bahwa apa namanya, kue-kue legend seperti nastar, kastengel itu biasanya ramenya hanya di saat momen-momen Lebaran aja ya. Kalau di hari-hari biasa ya paling ada pre-order gitu, nggak banyak lah. Nah di 2008 itu saya mulai beralih ke namanya kue egg roll atau kue semprong kalau di pasar tradisional ya. Hmm. Kalau di pasar tradisional, cuman biasanya dibikinnya dari tepung beras, kalau enggak tepung terigu. Dan kebanyakan kue yang ada di pasaran, baik online offline, kebanyakan kan dari terigu gitu. Nah, saya mulai bikin kue egg roll itu di 2008. Itu pemasaran pun masih tradisional, saya masih jualannya curah ke pasar waktu itu, belum online deh. Nah, kemudian di 2015, nah saya mulai berpikir nih, ini kalau jualannya begini-begini aja kayaknya kurang menarik gitu. Saya coba berpikir gimana caranya agar ini jadi penghasilan yang bulanan, nggak hanya momen Lebaran atau puasa aja ya. Hmm. Nah, di 2015 itu kemudian saya putuskan berhenti kerja gitu untuk fokus ke mengembangkan usaha ini. Jadi saya berbagi tugas sama istri ke lebih ke research and development produk. Saya coba mengembangkan ke arah bisnisnya ya, mau seperti apa gitu. Nah di 2015 itu mulai saya kembangkan ke kemasan-kemasan retail, dengan kemasan yang cantik gitu. Jadi nanti bisa masuk ke pasar retail atau baik offline maupun online. Hmm. Nah kemudian di 2015 itu juga saya mulai beralih ke non terigu gitu, karena saya berpikir negara kita ini kayak sumber daya alam gitu ya, tapi kok untuk cemilan kue-kue itu kenapa begitu bergantungnya kepada terigu yang sebenarnya bahan bakunya kan gandum ya, yang harus impor Hmm. terus gitu ya. Nah sementara di kita itu banyak bahan-bahan lokal yang bisa jadi substitusi untuk terigu ini. Ada tepung talas, tepung ubi ungu, terus ada tepung singkong, dan ada juga tepung sorghum. Sorghum ini kalau di Indonesia dulunya banyaknya dipakai sebagai pakan ternak gitu, tapi ternyata bijinya bisa dibuat tepung dan bisa dibuat aneka kue kering gitu. Nah terkait dengan apa tadi, penjualan di marketplace, sebenarnya Pawana saya sendiri udah online sejak dari 2017 ya, tapi waktu itu ibaratnya kita masih meraba-raba gitu begitu masuk ke marketplace. Kita nggak tahu karakter marketplace itu punya produk apa sih yang di kategori kue kering itu, apa nastar, kastengel atau apa. Dan ternyata tadi di data menunjukkan penjualannya nggak terlalu besar gitu ya dibanding cookies itu. Oh ternyata benar gitu feeling saya itu, makanya saya di marketplace nggak jualan produk itu dan fokus di produk yang sekarang itu egg roll. Hanya kita memberi keunikan sendiri, egg roll-nya gluten free karena memang bukan dibuat dari terigu. Nah, untuk online terus terang kita baru perdalam ini di masa pandemi ini gitu. Karena kemarin kita lebih banyak fokus di offline-nya, dan di pandemi itu benar-benar
pukulan telak betul karena hampir semua toko yang kita titipkan tutup gitu ya, barang-barang di retur dan benar-benar nggak ada penjualan sama sekali. Lalu bagaimana kawan narasum bisa survive di masa pandemi? Ternyata survive-nya dari penjualan online itu. Kebetulan kami punya beberapa mitra gitu ya, yang menjualkan produk kami secara online. Salah satunya Indonesia Mall. Indonesia Mall itu official store yang dibentuk oleh BRI untuk menjualkan produk-produk UKM. Saya sendiri udah bergabung dari tahun 2018 sampai sekarang masih, dan penjualannya luar biasa di Indonesia Mall itu. Mereka bekerja sama dengan marketplace terkenal ya, Tokopedia, Shopee, Blibli, macam-macam. Dan tidak hanya di dalam negeri aja, mereka juga bekerja sama dengan marketplace luar. Ada Shopee Malaysia, KOO10 Singapura, dan terakhir dengan eBay. Itu. Dari penjualan online ini saya mulai melek nih, ternyata harus mulai benar-benar diseriusin nih untuk jualan online itu gitu, walaupun masih meraba-raba gitu ya, karena kita nggak tahu karakter secara dalam masing-masing marketplace seperti apa. Produk Pawan Rasa sendiri sebenarnya ada di semua marketplace gitu, nggak hanya di Tokopedia dan Shopee, semua kita masukin karena saya pikir itu untuk memperkuat SEO kita ya di Google, di mesin pencarian, bahwa produk kita ada di mana-mana gitu. Walaupun penjualannya yang utama sampai saat ini sih kebanyakan di Tokopedia sama Shopee. Nah, benar kata tadi Mas Data gitu ya, kita harus ibaratnya melek data lah kalau mau jualan online. Dan saya pribadi ketika mau mulai jualan online itu benar-benar ngeblank gitu. Saya mau jualan di yang mana sih, apa di semua marketplace kah gitu, atau terus produknya mau apa, itu betul-betul ngeblank gitu. Dan data tadi benar-benar membuka wawasan kami ya selaku pelaku usaha, selaku produsen, strateginya mau apa sih, jualannya mau produk apa sih. Terus kalau misalnya produk sekarang udah berkembang, kita juga mungkin nanti akan perlu data juga, kira-kira apa lagi yang dicari di marketplace gitu. Itu mungkin itu Mas Dete. Oke, terima kasih Mas Acep ya, tadi udah sering-sering juga. Tapi gimana Mas Acep, tadi kan ngelihat data ya dari Kompas ya, dari Mas Data. Tadi kan penjualan kue itu bisa sampai 10 miliar lebih ya, dan juga tadi ada Ya, berbagai macam keunikan. Ini gimana Mas Acep ngelihatnya seperti apa nih? Apakah jadi pelaku UKM itu kita harus selalu terus untuk go digital ya, terus kemudian juga gimana tren-tren unik-unik tadi, kue-kue tadi seperti tadi yang cookies yang soft, kemudian juga tadi ada yang slim diet, seperti apa tuh Mas Acep? ya itu pastinya ibaratnya sebuah pencerahan buat kita pelaku usaha ya. Kita mau penetrasi ke pasar online itu seperti apa gitu, produk apa yang digemari itu apa aja, kita harus tahu dari pembelajaran malam ini. Karena terus terang kalau UKM itu kadang-kadang ibaratnya kalau kata orang Sunda kekeh gitu, bahwa produk saya ini paling enak, produk saya yang paling baik gitu. Kadang-kadang kita nggak peduli Oh iya, pasar itu butuhnya apa sih gitu. Apakah benar masih oh butuh iya seperti benar-benar. kayak tadi misalnya nastar, putri, salju, kastengel, walaupun marketnya ada, sebenarnya kita mesti meraba-raba pasar itu butuh apa. Nah, dengan adanya data dari kompas.co.id ini benar-benar membuka wawasan kita, tantangan kita mau penetrasi pasar lebih dalam enggak, untuk misalnya dengan produk existing atau kita coba produk yang baru. Cuman kalau bicara produk yang baru ya, kita, kalau saya setuju dengan tadi Mbak Natali ya, boleh mengembangkan produk baru, tapi jangan sampai lupa dengan produk yang udah kita kembangkan gitu. Kita tetap fokus dengan produk yang kita kembangkan, sambil terus research and development, melihat kebutuhannya di market online itu produk apa gitu. Sangat membantu banget ini data ini. Oke, jadi memang kita harus ini ya Mas Acep ya, harus jangan sampai kita pakai asumsi sendiri ya, kita harus lihat pasar kita. Makanya juga tadi kan dari Mas Data ya, kita harus aware nih, apa nih produk-produk yang lagi yang laku gitu kan, seperti apa strateginya. Makanya Mas Data tadi kan di data Kompas tersebut, ini terima kasih buat Kompas dan juga Tunjuk ya, bisa ngasih data produk kita. Jadi bisa harus belajar nih sama produk-produk
atau usaha yang dia sukses di pasar online gitu. Ya. Jadi kita bisa contek lah, kita harus contek, tapi kita juga harus Ya. kita harus adaptasi dengan usaha kita, jangan sampai plak-plakan. Tapi Mas Acep, tadi kan sempat ini ya ikut berbagai macam marketplace ya, maksudnya Ya, ya. tidak cuma apa namanya, bahkan lebih ke arah bukan ke Tokopedia atau Shopee ya, maksudnya lebih banyaknya ya. Itu bisa ceritain nggak, maksudnya Ya. gimana sih bisa Hmm. bisa apa kita bisa melebarkan ke berbagai channel tuh gimana, Mas Acep? Mungkin bisa kasih tips-tipsnya. Nah, untuk itu saya sepakat dengan Mas Banu tadi ya, kalau kita masuk ke dunia online kita harus bangun rumahnya gitu. Nah, untuk membangun rumahnya itu saya lebih fokus di di sosial media sama website. Nah, di situ kita perkuat branding kita gitu, produk kita yang dikenalkan itu seperti apa. Jadi lama-lama orang tahu gitu. Gitu orang tahu kan ya kita pun nggak perlu sibuk mencari, mereka datang gitu nawarkan, kita punya misalnya official store nih, nah, mau nggak produknya tampil di official store kita, gitu produk boleh. Nah itu, nah seperti itu. Jadi kita harus bangun rumahnya kalau kita mau jualan di media digital gitu, karena di situ juga kita branding ya. komunikasikan branding kita, kelebihan produk kita seperti apa. Gitu. Ya. Tapi terakhir kan, maksud saya kan, Mas kan kalau nggak salah Pawon Rasa itu kan ada di Indonesian Mall, Kirihuchi Ya. gitu ya, Lokal Mangan, Fish.id. Nah ini kan pasti pelaku usaha juga pengen lah ya, maksudnya nggak hanya cuma bergantung sama Tokopedia atau Shopee gitu ya, tapi juga kita bisa melebarkan channel ke berbagai platform. Itu gimana, Mas Acep bisa nggak ngasih tips ke kita gitu? Sebagai pelaku UKM, kita gimana sih caranya bisa kerjasama dengan berbagai macam itu platform online tersebut? Nah, saya bilang penting mengkomunikasikan brand kita gitu agar kita bisa diketahui beberapa partner kita. Nah, kebanyakan sih kalau untuk Pawon Narasa kita dihubungin oleh mitra-mitra kita gitu. Baik itu yang udah lama di Indonesia Mall ataupun startup baru sekarang mulai pada menghubungi Pawon Narasa untuk kita onboarding di platformnya mereka. Nah, kalau enggak, biasanya sih saya lebih banyak mencari partner itu risetnya di Instagram, itu yang paling enak saya di Instagram biasanya. Ketika misalnya kita klik salah satu mitra kita, biasanya muncul tuh mitra-mitra yang lain yang sejenis. Nah, itu biasanya saya lakukan chat di situ, gitu, tanya gitu. Bisa nggak kita kerjasama nih? Dulu saya pernah kerjasama juga dengan salah satu brand yang terkenal, Lemonilo itu, Mas. Nah, itu juga awalnya dari Instagram tuh. Saya lihat Lemonilo dulu jual aneka produk UKM ya, terutama produk yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Cuman sekarang mereka fokus dengan brandnya sendiri, jadi kerjasamanya enggak lanjut. Jadi kalau cara saya sih kalau mau riset bisa, yang paling enak itu di Instagram. Oke, jadi memang kita juga harus jangan melupakan ya bahwa sosial media juga website itu bisa penting banget buat branding. Jadi kalau kita brandingnya udah kuat, jadi para mitra juga pada mau untuk kita kerjasama, akhirnya dijual juga ke berbagai macam channel ya. Seperti itu ya, Mas Acep ya. Oke, terima kasih Mas Acep ya. Ini udah mau sharing-sharing ke kita. Nah, kita karena udah hampir 20.15 nih, kita sekarang buka nih sesi Q&A. Nah, teman-teman coba ya, ini udah banyak juga nih yang bertanya di Q&A nih. Nah, ini juga ada yang nanya nih. Pertama, ini kalau mungkin nih ini ya, oh nih Mas Data juga mau jawab ini ya. Jadi ini namanya nggak ketahuan ya, Anonymous. Kak Natali, gimana cara pemasaran tepat untuk awal jualan cookies? Jadi dia baru mau mulai jualan cookies nih. Seperti apa mungkin? Mungkin dari Mbak Natali dulu, silakan jawab. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara menjual yang tepat awal pertama kali mau jualan cookies? Waktu saya mulai pertama kali itu memang saya langsung berjualan di online. Jadi saya melihat dulu karakter, tapi nggak semua marketplace yang saya masukin, karena saya melihat dulu masing-masing marketplace itu punya karakteristik masing-masing. Saya lihat pertamanya saya jualan misalnya saya buka nih di Tokopedia, jualan kue keringnya di sini berapa, kan kita klik aja nih cari kue kering, wah ternyata banyak banget nih, sellernya banyak banget. Saya
merasa berani nggak ya saya berjualan di situ, banyak nggak ya nantinya produk saya akan terlihat atau tidak. Nah, terus saya lihat lagi misalnya di Blibli, saya cari kue kering, ternyata di Blibli itu udah lumayan banyak, tapi belum terlalu majemuk. Jadi di situ saya berani, oh ya, sebagai saya pemula, saya beranikan diri untuk membuka di Blibli. Jadi kalau misalnya anggapan saya sih, kalau misalnya saingannya itu belum terlalu banyak, jadi produk kita itu akan lebih terlihat dibandingkan dengan produk marketplace yang memang sudah banyak banget jualannya. Nantinya ketika kalau produk kita sudah banyak dibeli di Blibli, itu kan otomatis pelanggan sendiri yang akan bertanya, Mbak ada di toko marketplace ini enggak? Mbak ada di marketplace ini enggak? Nah, kalau sudah ditanya seperti itu, baru kita develop ke marketplace tersebut. Jadi orang-orang yang bertanya melalui marketplace tersebut akan kita alihkan ke marketplace tersebut. Itu sih yang cara yang paling gampang yang saya nggak mau terlalu buang-buang iklan itu yang saya lakukan sih. Gitu. Jadi harus tahu dulu ya, konsumen kita dapat dulu, dan dia biasanya dia mau beli di mana nih biasanya gitu ya. Jadi jangan sampai kita ya udahlah langsung apa namanya jor-joran jualan Tokopedia, padahal sebenarnya konsumen loyal kita bukan di situ gitu kan ya. Iya. Jadi memang penting. Jadi memang meskipun kita tahu bahwa tadi ya Mas Data udah bilang bahwa Tokopedia dan Shopee juga banyak ya, bahkan Tokopedia tadi paling banyak ya, 70% ya Mas Data ya. Tapi kita juga harus tahu nih konsumen kita belinya di mana ya, gitu. Baru kita jor-joran di situ. Makasih Mbak Natali. Nah, ini juga ada ini nih unik nih pertanyaan tentang hampers. Jadi tadi benar ya Mas Data kan udah ngasih data. Jadi sekarang udah banyak yang buka pre-order hampers. Tapi ini dari Mamas Magic Hands itu bilang bahwa bingung karena belum ada satupun pesanan untuk hampers, padahal dia udah buka pre-order. Nah, sebenarnya pertama, apakah ada hubungannya sama urgensi orang yang berpikir kan masih 1 bulan lagi gitu ya. Jadi kita sabar aja gitu ya. Terus ini juga dia juga menghubungkan nih, apakah bisa nih kita menggunakan media TikTok, apakah lebih menjual dibandingkan dengan IG, Shopee maupun Tokped, betulkah? Gitu. Jadi seperti apa nih? Mungkin bisa dijawab dari Mas Acep. Mungkin gimana Mas? Bisa tentang hampers gimana nih Mas? Apakah punya pendapat? Nah tentang hampers, Pak Wanarasa sih belum bikin hampers. Belum ya. Kami mulai berpikir ke arah situ. Cuman kalau ngelihat perilaku customer kita di toko online sekarang, mereka lebih senang beli paket dibanding beli satuan. Di Tokopedia ataupun di Shopee, toko Pak Wanarasa, kami bikin paket-paket gitu. Jadi produk kita itu kan ada beberapa varian ya, ada dari sorghum, singkong, talas, ubi. Nah, kita bikin harga paket gitu. Tapi harga paket itu syaratnya apa? Kasih harga yang lebih rendah dari harga satuan itu lebih menarik. Walaupun belum dikemas secara cantik dengan kemasan hampers, itu banyak orang beli gitu. Oke. Nah, kalau terima kasih Mas Acep. Kalau Mas Drata ada nggak Mas maksudnya pendapat kira-kira tadi apakah dari tim data juga ada menemukan, maksudnya apakah sudah ada yang membeli hampers gitu sekarang? Ya, jadi hampers ini memang kalau kita lihat ya, kita biasanya kan tertarik dengan gambarnya dulu ya, hampers gitu ya, gambarnya. Nah, tapi sebenarnya yang kritikal itu juga adalah ketika kita melihat banyak yang membeli atau minimal udah ada yang beli gitu kan. Pertanyaan tadi kan, ini saya udah ada tapi nggak ada yang beli nih karena mungkin masih lama gitu. Nah, apalagi ini modelnya pre-order. Nah, menurut saya kalau udah modelnya buka pre-order, coba dicolekin dulu yang emang paling loyal customer-nya gitu. Lihat database-nya, coba lihat 10 besarnya tuh yang sering beli terus. Nah, itu yang duluan. Kalau perlu, dia kasih promo lebih gitu. Karena dia beli duluan, promo lebihin dulu gitu buat dia. Supaya itu naik tuh. Angkanya naik, angka terjualnya. Dan kayak tadi, rating review juga bagus. Jadi pas nanti momennya, biasanya kan mungkin minggu kedua, paling cepat minggu kedua tuh ya, udah datang lihat produk kita, udah ada bintangnya, udah ada terjualnya. Jadi orang mengambil keputusannya itu lebih yakin gitu. Produknya oke, packagingnya bagus, harganya affordable,
dan udah ada rating reviewnya gitu. Terjualnya juga udah ada. Nah, orang biasanya lebih seneng melihat itu dan lebih terpengaruh gitu ya untuk membeli produk itu. Saran saya sih seperti itu. Coba dieksplor lagi database-nya, loyal customer-nya di kontak-kontak, kalau perlu kasih harga khusus. Anggap aja itu pakai budget marketingnya ke arah sana, gitu. Ketimbang pada pasang iklan langsung di platformnya. Jadi memang sebenarnya memang nggak masalah ya, maksudnya pasti kan semua orang juga akan membelinya pasti kan minggu kedua, minggu ketiga ya. Tapi mungkin sekarang kita udah buka tapi biar lebih membangun ya, maksudnya jadi loyal konsumen kita kontak-kontakin, udah beli dong. Habis itu dibeli, ada pembeliannya ya, transaksinya, lalu juga apa namanya, dia suruh kasih komen ya, Mas Data ya. Betul. Jadi kan itu kan, jadi pas minggu kedua, minggu ketiga pas lagi hektik-hektiknya tuh orang-orang pas research kan langsung ini ya, oh ini hampersnya banyak yang beli nih gitu kan. Karena Iya. pasti kita juga harus ini, ya pasti semua konsumen tuh psikologinya tuh, saya juga termasuk ya, kalau saya ngelihat pembeliannya masih nol, ya jujur saya juga namanya takut untuk beli gitu. Tapi kalau kita udah dari awal, kita emang udah banyak pembelian hampers tersebut, jadi pas minggu ketiga itu pas lagi hektik, orang pada beli semua gitu. Jadi sabar ya tadi ya Mbak, apa namanya tadi, yang nanya itu Mama's Magic Hands ya ini, waduh. Nah tapi dia juga nanya nih, TikTok, nah TikTok tuh gimana nih? Mungkin Mbak Natali juga apakah main TikTok? Mbak Natali? TikTok itu tergantung pasarnya ya, tergantung audiens kita itu di levelan umurnya berapa, tergantung produk kita jualannya untuk audiensnya yang berapa. Kalau misalnya Bapak jualnya nastar, itu nggak akan mungkin beli dari TikTok. Kalau misalnya tadi si Sob Cuy itu masih lebih masuk akal kalau belinya lewat TikTok. Mereka akan tertarik karena umuran millennials itu memang sekarang bergeser dari Instagram ke TikTok. Makanya untuk umuran-umuran millennials akan memberi jenis-jenis cookies yang kekinian. Mereka nggak akan tertarik kalau misalnya nastar, ngapain sih ada iklan nastar di TikTok. Nah, itu malah akan jadi mengganggu. Kalau misalnya Bapak main masih di Instagram, itu kan masih agak middle, jadi di antara umur 21-35 yang memang masih makan nastar, itu masih senang melihat ada nastar di Instagram dibandingkan umuran yang di bawah umur 24 ke bawah melihat nastar di TikTok itu nggak relevan kalau kata saya. Jadi tergantung lagi audiensnya, tergantung target market dari produk Bapak gitu. Hilang kayaknya Mas Bani. Oh iya, hilang ya. Ya, hilang. Hilang. Iya, ya. Dari Mas Acep kali ada pendapat nih mengenai sosial media nih, terutama TikTok. Kalau TikTok sih terus terang belum terlalu dalam ya, tapi saya udah coba bikin akunnya sih. Malah di TikTok ada itu ya, kalau nggak salah fitur TikTok bisnis ya. Mereka bahkan kemarin promo gitu, kalau kita top up biaya iklan berapa, nanti kita akan dapat ibaratnya kayak cashback entah berapa kalinya gitu. Tapi belum terlalu dalam sih kalau TikTok. Saya masih lebih fokus ke Instagram, apalagi sekarang Instagramnya udah saya kembangkan jadi Instagram shopping, jadi orang bisa klik gambarnya udah bisa langsung beli gitu. Lebih ke situ sih. Oke, ya terima kasih Mas Acep. Ini saya sambil mau ini ya, di jalan karena saya mau ambil HP saya karena ini wifi-nya lagi bermasalah. Ini juga ada pertanyaan nih ya. Bentar saya coba cari lagi. Bentar. Ini di mana ya? Oke. Nah ini juga ada pertanyaan nih. Lagi-lagi juga menarik dari Mbak Sri Rezeki. Ini gimana sih kalau misalnya, kan Mbak Natali kan jualan pakai pouch ya? Itu seperti apa Mbak ya? Gramasi yang tepat gitu. Oh iya. Pakai pouch. Jadi kenapa kita memilih pouch waktu itu, karena karakteristik saya kue kering yang kepengennya disantap oleh orang-orang yang bergeraknya cepat, jadi bukan dinikmatin yang untuk dalam waktu jangka lama, dan juga itu dari strategi marketing kita. Kalau misalnya kita jualannya di toples, nanti mereka belinya tunggu itu habis.
tunggu itu habis. Kalau sendirian di toples kan lama. Kalau di pouch kan cuma sedikit ya. Jadinya cuma di bawah 100 gram. Itu mereka kalau mereka memang suka akan repeatnya lebih cepat dibandingkan kalau kita jualnya di toples. Itu sih kenapa saya menjual di pouch. Nah, kalau untuk gramasi yang bagaimana yang lebih cocok, itu tergantung produk ibu bapak. Kalau misalnya produknya kue kering seperti saya, itu kalau memang tujuannya adalah single consumption atau dimakan sendiri, itu di bawah 100 gram, 75 sampai 100 itu sudah sangat maksimal. Karena kalau misalnya orang makan pouch itu kan kadang nggak ada zippernya. Kalau orang makan harus habis, di atas 100 gram itu lama-lama dia enak sendiri. Jadi kita menghindari kejenuhan orang untuk mengkonsumsi produk kita dengan siasat dengan kapasitas yang sedikit. Jadi kita nggak akan ada family packaging. Jadi semuanya itu single consumption. Itu sih menurut saya. Tapi kalau produk ibu bapak seperti keripik, yang pedes, itu kan kalau pedes makin lama makin enak ya makannya ya. Jadi kalau misalnya ibu bapak naruh 100, kayaknya orang kesel karena kan harganya jadi mahal. Jadi diimbangkan antara produk dan juga harga jual. Kalau misalnya ibu bapak mau jualnya agak murah, ya memang gramasinya dikurangin. Tapi kalau misalnya ibu mau menyasar, ya gramasinya bisa ditinggiin. Nah, jadi tergantung produk dan juga harga yang ibu bapak akan tuju, marketnya sebelah mana gitu. Jadi memang beda-beda ini Mbak ya, untuk masalah pouch ini ya. Lagi-lagi Iya. mungkin bisa juga kita tanya ke konsumen kita ya, maksudnya seperti apa ya, maksudnya gramasinya. Jadi kita jangan pakai asumsi kita sendiri gitu, karena tiap-tiap bisnis kan juga beda-beda ya. Iya, benar. Kalau Mas Data tadi juga ada nggak dari data, bisa nggak, yang misalnya sekarang kan kue kering pakai pouch itu, apakah ada ini yang bisa kita ambil dari data dari Kompas? Ya, jadi kalau di cookies kebetulan juga ada yang menarik, soft cookies itu juga dijualnya packaging kecil gitu ya, tadi yang satuan-satuan gitu. Jadi cookies itu udah nggak dalam toples juga banyak kan. Gitu. Kecuali mungkin hampers sekarang nih dia mulai itu pun dalam kotak gitu ya, isinya 4, 5 gitu. Jadi emang kalau di marketplace ini kuncinya tadi kata Mbak Natali itu repeat order. Jadi once repeat ordernya banyak, itu algoritmanya naik tuh dia. Cepet ke halaman satunya, gampang ditemukan gitu. Jadi Mbak Natali ini udah expert nih kayaknya nih ya triknya. Jadi dan saya pernah baca riset orang Indonesia itu memang unik, market yang unik. Jadi kalau kita lihat ke offline pun di supermarket, itu yang punya brand-brand global snack yang punya packaging kecil itu katanya hanya di Indonesia. Jadi kita seneng karena at least kita bisa nyoba gitu. Nyoba tuh orang tuh bisa makan barang mahal itu seneng. Nggak perlu banyak tapi nah itu uniknya market Indonesia. Jadi satu karena alasan repeat order dan kedua mengkarakteristik Indonesia yang emang seneng bisa nyobain atau nyicipin barang-barang mahal gitu. Kita istilahnya kalau di startup tuh FOMO tuh ya, fear of missing out gitu. Jadi kalau ada yang happening kita yang penting cobain dikit deh. Posting, aku udah nyobain nih. Nah itu seneng tuh orang Indonesia. Yang penting udah nyobain gitu. Katanya kalau liburan Universal Studio, yang penting foto di depan Universal Studio udah seneng. Wah, iya. Masa beli tiketnya pulang lagi itu udah senang gitu. Terus kalau makan di restoran, di foto, yang penting foto dulu. Foto gitu dulu ya. pesanan di kafe gitu kan. Iya. Benar. Jadi ya memang Indonesia itu yang unik ya. Jadi kita bisa juga mungkin ambil tren di situ. Jadi kita bisa mulai dari kemasan-kemasan kecil-kecil ya. Karena yang penting orang mau nyoba, bahkan bisa juga kan dia kan mau bagi-bagi kan. Misalnya dia biasanya kan kalau orang mau beli oleh-oleh gitu kan dia pasti maunya yang kecil-kecil tuh kan kemasan-kemasan. Jadi bisa dibagi-bagi. Jadi, tapi lagi-lagi kita harus lihat juga ya, masing-masing produk pasti beda-beda ya. Ya. Ini juga oke. Mungkin Mas Acep ada tambahan untuk pouch? Nah, kalau bicara kemasan, saya sih lebih kasih keleluasaan ya. Jadi kami memperkenalkan 3 kemasan di sini. Yang pertama yang kemasan dus, isinya itu 130 gram. Di dalamnya itu ada 2 pouch masing-masing 65 gram. Gitu. Nah itu sebenarnya
itu kita desain untuk segmen pasar online waktu itu gitu. Tapi kita pasarkan juga di offline di toko oleh-oleh. Nah, sedangkan yang pouch itu sebenarnya juga kita bikin untuk segmen di restoran, kafe atau rumah sakit gitu. Tapi saya coba juga dipasarkan di online gitu. Pengen tahu nanti orang prefernya kemana sih? Karena kan kalau orang ngelihat egg roll itu kesannya kan rapuh gitu kan. Kalau saya perhatikan mereka lebih banyak pesannya yang kemasan dus sih. Kalau yang pouch itu nggak terlalu. Nah, untuk besaran kemasan benar kata Mbak Natali, kalau kita udah ibaratnya udah yakin gitu ya bahwa dengan produk kita yang bagus, pilih kemasan gramasi yang bikin orang nanggung gitu. Jadi begitu, wah udah ternyata enak nih, tapi ternyata udah keburu habis, itu orang akan beli lagi. Nah, di Tokopedia saya juga ada beberapa loyal customer yang setiap bulan dia hampir selalu beli gitu, minimal 2 kali dia akan beli, dan belinya paket gitu, langsung 4 varian gitu. Jadi untuk gramasinya pilih yang agak tanggung gitu, jangan yang terlalu banyak. Tapi untuk segmen-segmen tertentu kayak misalnya sekarang Lebaran, saya keluarkan juga yang versi toples yang untuk banyak, yang nanti untuk disajikan untuk dinikmati bersama-sama, itu saya bikin juga. Oke, terima kasih Mas Acep ya. Ini ternyata juga banyak nanya juga di chat ya. Tadi saya baru sempat buka yang Q&A. Ini dari Mas Hambali nih. Jadi kan dia itu namanya Memians Cake Cookie produk ya. Saya rata-rata jualan itu kue kering yang jadul. Nastar, putri salju, keju, coklat mede. Nah, selama ini kan customer kebanyakan memang generasi baby boomers dan ibu-ibu sosialita ya. Nah, sementara ini biasanya ke jaringan yang hanya kenalan saja gitu, melalui offline, IG juga belum maksimal. Nah, kira-kira apa ya online platform yang cocok ya, dan strategi promosi apa yang paling top chair di momen Ramadan ini untuk kalangan tua nih? Boleh nggak share? Mungkin ada yang mau mulai di sini? Jadi ini kira-kira kita masih ngomongin ini ya, generasi yang millennials ya, dan generasi Z. Kalau generasi tua ini gimana nih, kira-kira kita mau strategi online seperti apa? Ya, mungkin kalau dari Ya, saya dulu ya, coba. ya Mas Data, silakan. Jadi kalau dari kami memang di data itu kan kita memang nggak bisa identify siapa yang membeli ya, tapi kita tahu volumenya seberapa banyak. Nah, bagi teman-teman yang udah expert nih di kue-kue, let's say tadi kastengel, nastar, sebenarnya di kalangan anak muda itu senang fusion. Jadi kalau ingat dulu kita pernah ada tren kayak dalgona, terus yang Korea-Koreaan gitu ya. Itu banyak makanan-makanan yang tiba-tiba ada cross gitu ya. Jadi kayak contoh cookies pun, soft cookies. Sekarang tuh sempet yang trending tuh Nutella tuh ya. Nutella, dalamnya Nutella. Lalu matcha sebelumnya. Apa nih? Dalamnya red velvet gitu ya. Sekarang apa yang paling ini fusionnya? Cookies. Kalau boleh tebak. Lotus Biscoff. Lotus Biscoff gitu. Jadi belum tentu juga strategi fusion itu nggak berhasil ketika kita tetapkan di tadi kue-kue yang lebih ya old school lah ya, kayak kastengel dan kawan-kawan, nastar gitu. Saya bukan expertnya di makanan, tapi dari perspektif marketingnya itu layak dicoba gitu, untuk dari sisi di online untuk meningkatkan demand-nya. Dan mungkin yang orang tuanya mungkin nggak beli, tapi kalau dia punya anak mungkin dia mikir boleh juga nih anak-anak gue dibeliin apa kastengel paduan Nutella gitu misalnya ya. Jadi yang penting keywordnya. Jadi kalau kita tahu keyword cookies itu dipakai, nah gimana kita bisa coba masukin keyword cookies itu dalam produk kita di Fusion. Atau tadi misalnya Lotus Biscoff lagi ada, nah gimana cara kita bisa memasukkan keyword Lotus Biscoff itu ke dalam ini kita. Nah, kalau dari aku mungkin sarannya gitu kalau berdasarkan data-datanya ya. Jadi ini ya Mas Data ya, ya meskipun kalangan tua itu kan pada jadul ya kuenya biasa-biasa aja, tapi kan dia ternyata memang harus, kita jangan lupa dia punya anak kan, anak-anak yang sekolah SD, SMP kan masih mereka beliin ya. Nah, mereka pasti suka kan, generasi Z itu kan suka produk-produk yang unik, yang fusion ya. Tadi saya juga pengen nyoba juga tadi ya. Namanya apa Mas?
Lotus apa Biscoff. tadi? Lotus Biscoff. Wah, nanti saya coba search ya. Jadi memang kita juga ya makanya tadi siapa Mas Hambali ya. Mas Hambali itu ya mungkin bisa juga jangan lupa tetap kita harus pakai keunikan. Jadi mungkin karena juga pastikan mereka juga punya anak-anak yang kita bisa promosikan juga. Kalau dari Mas Acep atau Mbak Natali, tambahan nih gimana nih untuk kita bisa nge-grab kalangan-kalangan yang tua ya di pasar online. Iya, Gimana Mbak Natali? kalau saya bisa tambahin untuk misalnya memang target market Bapak itu memang orang yang lebih berumur, sekarang kan bisa manfaatin Facebook Marketplace. Nah, di Facebook Marketplace itu kan saya rasa masih banget bisa berjualan seperti Nastar, Kastengel, karena memang di situ target pengguna Facebooknya sendiri kan udah umur 35 ke atas. Nah, untuk kalau misalnya Bapak masih kekeh pengen, saya cuma bisanya jualan Nastar, saya cuma bisa jual Kastengel, dicoba aja di Facebook Marketplace. Nah, kok tapi nggak ada yang beli nih teh, nggak ada yang coba beli. Ya itu tadi, Bapak kan udah punya loyal customer. Diarahkan lagi, coba dong sekali-sekali belinya di lewat Facebook Marketplace saya, terus nanti tinggalin review. Nah, seperti kata Mas Drata, kalau semua ada yang udah ada review, lama-lama orang akan, oh ternyata ini udah ada yang bilang enak, pasti akan banyak followernya yang ikut untuk beli gitu sih. Jadi juga kita harus jangan lupain juga ya kan Facebook ya, Mbak Natali ya. Di Facebook kan orang-orang kalangan tua masih main Facebook tuh. Jadi kalau orang bilang-bilang Facebook tuh nggak laku ya kalangan tua pada main Facebook gitu kan. Kalau Instagram buat anak muda. Gitu. Kalau Mas Acep ada tambahan gimana nih? Apakah Nah, juga ada segmen yang kalangan tua? ya sebenarnya saya lagi membidik segmen itu lagi gitu dengan mengembangkan kue-kue jadul karena saya terinspirasi dengan salah satu brand kalau nggak salah namanya Montis ya. Dia justru sukses dijualan di kue-kue jadul gitu kayak putih salju, terus ada kastengel gitu. Cuman dia berinovasi. Nah, saya sedang nyoba juga mengembangkan produk yang sama, hanya bahannya saya rubah gitu, tidak berbahan dasar terigu. Karena kalau orang-orang tua itu udah mulai mengurangi konsumsi terigu dengan alasan ada gluten itu gitu. Karena kalau kebanyakan gluten biasanya mereka punya masalah di masalah pencernaan gitu ya. Nah, karena kalau produk gluten itu sebenarnya tidak hanya untuk mereka yang intoleransi gluten gitu ya, seperti misalnya anak berkebutuhan khusus, orang tua pun boleh mengurangi konsumsi gluten. Nah, makanya kalau saran saya silakan dieksplor dengan menggunakan bahan non terigu seperti tepung talas, tepung sorghum, tepung ubi ungu, itu mungkin bisa menarik. Terus satu lagi mungkin biasanya produk yang ada di pasaran kan menggunakan pemanisnya gula pasir ya. Coba dieksplor dengan menggunakan gula aren, arenga sugar yang dari pohon kolang-kaling. Kenapa menggunakan gula aren? Karena dia secara glikemik lebih rendah dibandingkan gula pasir. Itu biasanya orang-orang tua kan udah mengurangi konsumsi gula ya. Jadi mereka cenderung beralih ke gula aren. Karena gula aren itu nggak cepat menaikkan gula darah ya dibandingkan dengan gula pasir. Nah, itu pantas dieksplor. Jadi kalau saya lebih eksplor ke penggunaan bahan-bahan alternatif dibanding bahan-bahan umum yang biasa digunakan di produk-produk kue kering. Oke, jadi bukan cuma dari strategi promosi ya, tapi juga dari masalah kesehatan. Karena kan orang tua pasti kan udah pada diabetes tinggi itu ya, kolesterol tinggi, ya kan, asam urat ya. Jadi kita harus kasih alternatif nih. Kita kalian masih mau makan kue, kita kasih ini kue sehat loh gitu ya. Rendah gula ya tadi glikemik ya. Jadi itu bisa ya untuk jadi alternatif. Nah, ini karena waktu kita udah mau habis, saya mau pilih pertanyaan terakhir itu dari Mas Effendi nih. Jadi kita pasti kalau masalah penjualan online pasti berhubungan dengan pengiriman. Nah, ini gimana sih caranya biar pengiriman jarak jauh itu nggak rusak gitu? Baik kalau Pak Narasa kan ekrol ya. Ekrol itu kan setahu saya gampang rusak kan. Tapi kue-kue kering lain juga seperti kastengel, cookies pun saya rasa juga rapuh untuk rusak. Nah, ini gimana nih? Ada tips nggak nih biar kita kalau jualan kue kering dengan pasar online ngirim jauh sampai ke Ambon, sampai ke Aceh, sampai ke Papua itu aman? Gimana Mas? Pertama mungkin dari
Mas Acep nih, karena dia juga mau penasaran egg roll Ya. gimana bisa tahan. Ya, egg roll sih identiknya kan kuenya gampang rapuh ya. Hmm. Kebetulan sih kita udah pernah kirim paling jauh ke Amerika, pernah kirim ke Wah, Australia, mantap. pernah gitu. Nah, tipsnya sih biasanya kita kemas lagi bagian luarnya dengan dus yang agak tebal ya. Paling minimal 3 mili lah. Bisa cari dus yang udah jadi atau dus lembaran. Nah, kalau saran saya sih misalnya kalau bisa dusnya itu dibikin pas dengan apa namanya barang yang kita tempatkan di dalamnya. Jadi bagian barangnya itu tidak goyang di dalam, atau kalaupun misalnya nggak pas, kita ganjenin lagi dengan potongan-potongan kertas atau apa gitu ya. Nah, terus pada bagian luar, kalau biasanya teman-teman masang bubble wrap di produk di bagian dalam, saya pasang bubble wrap-nya di bagian dus terluar gitu, untuk memperkuat si dusnya itu gitu. Nah, kalau untuk memperkuat bagian dalamnya lebih baik diganjel aja pakai potongan kertas atau busa atau apa. Nah, itu Jadi sih. dalam dan luar ya harus kita pastikan kuat ya, Mas Acep ya. Ya. Nah, kalau dari Mbak Natali gimana cookies nih? Biar kuat seperti apa? Kalau cookies keren sih sebenarnya teksturnya agak lebih padat, jadi saya Padat ya. tidak mengalami kesulitan. Tapi kalau kayak kue kering yang lain, saya kan juga jual, itu saya biasanya benar tadi dusnya harus pas, misalnya isi 4 itu harus fix 4, dan juga tapi saya biasanya ganjel sama koran yang diremet-remet. Jadi antara biar nggak bergesekan, biar dia tidak gublak-gublak gitu, gublak-gublak teh naon teh. Biar nggak biar nggak goyang-goyang gitu, goyang-goyang, itu goyang. saya kasih koran sama perplesnya itu saya bubble wrap. Kalau misalnya Pak Ajab di luar, kalau saya di perplesnya itu saya bubble wrap. Jadi antara koran dan si bubble wrap kan keset tuh, jadinya dia nggak akan terbolak-balik gitu. Oke, jadi pastikan jangan sampai goyang-goyang ya, Mbak ya. Karena kalau goyang-goyang ya pasti ya kalau pas lagi di pengiriman goyang-goyang akhirnya hancur gitu. Jadi tapi tadi kan juga di luarnya juga pakai bubble wrap ya biar kuat. Jadi pastikan dalam dan luar tuh kuat. Kalau Mas Data mungkin ada tambahan lihat dari itu misalnya tadi di marketplace apakah ada info? Wah, kalau saya belum tahu kalau packaging ya. Nggak dapat infonya kita. Packaging belum info ya, karena memang packaging ini yang paling ahli memang pelaku usaha. Pelakunya Mas Data udah. Saya juga kadang-kadang kalau beli di Tokopedia atau Shopee tuh, wah ini banget ya, ya benar-benar ini banget ya, rajin lah gitu ya, udah dibungkus ini terus bubble wrap gitu ya. Bukanya juga susah tuh, tapi memang kita harus seperti itu karena kita harus pastikan ya bahwa konsumen tuh nerima produk kita tuh aman gitu, nggak hancur, nggak rusak gitu. Mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit, insight-nya adalah gini, yang menarik dari rating review di online marketplace itu seringkali isinya tuh tentang pengiriman. Jadi bintang bagus itu kadang bukan karena rasanya juga, tapi karena pengirimannya gitu. Oh iya benar. Barang datang bagus dikasih bintang 5. Terima kasih ya datang barangnya nyampe bagus gitu. Jadi hati-hati konsumen Indonesia ini benar-benar semua dikomenin gitu ya. Jadi pengalaman dari rasa produk sampai packaging itu dan keamanan dari barang itu harus jadi diperhatikan sekali karena memang orang rating di situ. Mungkin situ aja tambahan saya. Ya, karena saya juga lihat ya sering kalau misalnya banyak komennya malah ya packagingnya aman, kemudian juga pengiriman responnya cepat ya. Respon cepat ya. Gitu. Betul. Kalau responnya lama dibilang ya sayang produknya bagus tapi responnya lama gitu. Iya betul. Tadi juga biasanya juga orang pada komenin nih packagingnya kurang misalnya pas datang barangnya agak rusak nih gimana gitu kan. Di foto juga mereka kan. Itu karena harus memastikan bahwa pas barang sampai itu barang nggak rusak. Jadi pas mereka foto juga aman. Ya terima kasih banyak nih, kita waktu udah habis, tapi sebelum kita akhiri, saya mau berikan kesempatan buat para narasumber untuk kasih closing statement. Kira-kira apa nih, tips dan trik yang terakhir yang bisa kita kasih buat para peserta di pasar online, khususnya untuk produk kue kering. Mungkin bisa dimulai dari Mas Data, silakan Mas Data. Baik, saya kalau dari general aja, saya rasa keuntungannya kita berjualan digital itu selain emang coverage-nya luas, itu adalah kita semuanya itu bisa melihat datanya, gitu. Kecepatan untuk kita memperoleh data dibandingkan dengan dunia offline itu jauh lebih cepat.
online gitu ya. Jadi ada analytics itu ada di marketplace-nya sendiri ada analytics, kemudian di Google ada analytics, di social media-nya ada analytics. Itu semua data yang kalau kita berhasil menganalisa dengan baik, itu keputusan yang kita ambil juga lebih baik untuk bisnis kita gitu. Jangan lupa selain data-data itu, kita juga harus tanya juga feedback dari customer kita. Itu pun data gitu. Nah, ini yang saya mau ajak teman-teman UKM untuk kalau kita mau naik kelas nih apalagi di digital, saatnya mulai aware dan mencoba belajar analisa data. Dan kayaknya nanti ini teaser untuk acara kita berikutnya ya Mas Banu ya. Ya, baru saya juga Ada tadi mau ini nih. Ya, silakan juga, nggak apa-apa, Mas Data, silakan tis. ya mungkin nanti kita ada workshop bekerjasama sama UKM Indonesia tentang kira-kira kalau ada data segitu banyak, teknik ngebacanya gimana sehingga outputnya nanti kita dapat yang kita sebut actionable insight. Jadi insight yang benar-benar kita bisa lakukan gitu. Satu actionable insight aja itu udah bisa mengubah gamenya kalau menurut kita. Nantikan selanjutnya ya kolaborasi Kompas dengan UKM Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Data. Jadi saya juga nambahin. Jadi tunggu ya kita. Jadi abis ini ada acara. Mungkin abis Lebaran ya Mas Data ya. Di Lebaran ya. Jadi kita break dulu pas lagi bulan puasa biar kita bisa fokus beribadah. Tapi intinya kita nanti juga akan ada workshop untuk bisa kasih gimana sih cara kita karena kan pasti data banyak ya. Kita gimana sih cara buat analisanya, apalagi juga nanti pakai Instagram, pakai Tokopedia, dan juga pakai data dari Kompas ya, pasti kita gimana caranya untuk bisa analisa data. Ya. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Natali. Silakan Mbak Natali, apa nih kesimpulan yang bisa diberikan pada teman-teman? Kesimpulan dari hari ini, kalau saya bisa bilang, untuk teman-teman yang belum berjualan secara digital, itu dicoba aja dulu. Even itu mau jadi reseller atau menjadi produsen atas produk yang lagi tren, itu dicoba aja dulu. Kalau belum berhasil, dicoba di tempat yang lain. Misalnya di marketplace ini belum berhasil, coba marketplace yang lain. Kalau belum berhasil juga digiatkan lagi di sosial medianya. Nggak bisa main sosial media, manfaatkan WhatsApp. WhatsApp itu kan semua orang pasti bisa. Pakai status saya jualan di Blibli, pakai di status di situ. Nah, semua orang pasti akan melihat. Kalau ada yang beli dari WhatsApp, lu belinya di Blibli aja. Nah, itu manfaatkan. Jadi cara paling mudah berjualan online melalui sosial media dan WhatsApp yang kita punya. Itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Natali. Nah, terakhir Mas Acep, silakan. Apa nih yang bisa wejangan buat dari teman-teman nih? Saya mungkin ini ya, pasar online ini kan saya lihat makin padat gitu ya, seller makin banyak, apalagi di masa pandemi ini banyak penjual dadakan gitu. Nah, kalau kita pengen tetap eksis di dunia online, jangan pernah berhenti berinovasi gitu, jangan hanya kita bertahan dengan produk yang ada, kita coba bahan-bahan alternatif untuk menciptakan produk yang baru ataupun produk yang lama tapi kita inovasi dengan bahan yang lain ya, yang biasa itu akan menarik pembeli kita. Jadi ya tipsnya itu gunakan bahan-bahan lokal karena bahan lokal itu punya manfaat kesehatan yang luar biasa gitu, dan itu sangat menarik buat konsumen kita. Oke, terima kasih Mas Acep. Nah, terima kasih. Jadi kalau saya sebagai moderator bisa simpulkan ya, pertama memang lagi-lagi kita sesuai dengan tagline acara webinar kita ya, kita harus melek data gitu. UKM harus melek data. Jadi bagaimanapun ya kita meskipun sibuk dengan bisnis, kita harus melek gitu dengan penjualan di pasar online, dengan tren-tren terjadi. Tadi kue kering itu nggak selamanya loh kita masih jualan kue-kue jadul-jadul gitu ya, kastengel, nastar. Tapi kita juga harus balut dengan mungkin dengan tadi ya tren-tren seperti kesehatan ya, kemudian juga tadi fusion atau yang lebih teksturnya lebih soft gitu ya. Dan juga kita juga jangan stuck dengan produk maupun strategi. Kita harus cari tahu nih apa nih inovasi produk yang kita bisa lakukan, strategi apa yang kita bisa lakukan juga di di sosial media kita, di marketplace kita ya. Jadi dengan kita terus ya mau melek data, kita mau nggak mau kita gigih juga ya, kita mau terus testing ya segala strategi, akhirnya ya memang kita bisa jadi raja di pasar online. Karena pasti semua UKM-UKM yang sukses di pasar online ya mereka nggak langsung dari awal tuh langsung sukses, pasti mereka ada gagalnya, mereka juga coba lagi apa yang bisa dilakukan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya intinya jangan pernah menyerah, tapi juga harus jangan berhenti buat belajar ya. Harus melek data sehingga kita bisa
terus untuk go digital, untuk bisa selalu menang di pasar online. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita yang keren-keren nih, Mas Narendrata, Mbak Natali, Mas Acep, buat teman-teman semua, terima kasih udah meluangkan waktu ya malam-malam untuk mau belajar terus. Tapi jangan lupa juga nih, sebelum banyak diri, isi form ya, feedback form dari Kompas, jadi kita bisa kasih ya, maksudnya saran, ya, kritik, atau maupun mungkin bisa topik apa nih yang dibutuhkan. Tapi jangan lupa juga tadi kita udah sempat tease ya, kita mau coba ngadain workshop gimana sih kita bisa menganalisa data gitu ya. Karena kita udah coba kasih kalian ya awareness buat penjualan pasar online di berbagai produk, tapi sekarang kita mau lebih dalam nih, kita mau ke tahap selanjutnya, gimana pelaku usaha itu bisa menganalisa data di berbagai platform seperti itu. Jadi tunggu saja kita ada eventnya kemungkinan setelah Lebaran ya. Tapi intinya teman-teman pokoknya stay tune ya di Instagram UKM Indonesia @UKM-Indonesia-ID dan juga Instagram Kompas ya @kompas apa Mas Data? kompas.co.id. .id ya. Oke. Terima kasih semua teman-teman semua ya. Terus semangat di pasar online, UKM harus make data juga UKM harus go digital. Terima kasih, selamat malam semua. Terima kasih semua. Izin pamit semua ya. Terima kasih Mas Data, Mas Acep, dengan tim Thank you Kompas Mas Banu, semua. Mas Ya, Aceh. Teman-teman semua, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua.